Jadi gini, gue nggak mau ribut sama adek gue, cuma gara-gara warisan. Akhirnya keluarga gue malah ngejual gue ke keluarga kaya buat nikah untung-untungan. Hari pertama, jadi menantu numpang di sini, gue langsung jadi saksi gimana istri CEO gue itu kumat gilanya. Pelayan pada gemeteran pas nganterin obat, cuma gue doang yang tetap santai. Bahkan gue sempat-sempatnya benerin kursi yang dia tendang terus duduk manis di situ. Butler Chu sampai nggak tahan buat nanya. Lu nggak takut apa? Gue jawab kalem aja. Dia kambini gue. Ngapain harus takut pas denger itu? Butler Chu natap kermea banget. Gila nih tuan muda baru. Cepet banget dapet perannya. Dikit-dikit manggil bini. Tapi nikah sama cewek model gini sih. Mending jomblo seumur hidup. Obatnya langsung dateng. Tapi pelayan baru nggak ada yang berani deketin itu cewek. Gila. Mereka takut mati digebukin. Sebelum itu obat nyampe ke mulutnya. Butler Chu Hugasiut nggak berani ngasih obatnya sendiri. Dia cuma bisa maki-maki anak buahnya yang nggak becus. Siniin obatnya. Tiba-tiba gue ngomong gitu. Si pelayan langsung gercep ngasih obatnya. Lega banget akhirnya lepas dari beban hidup. Gue pegang mangkok obat itu terus bilang, semuanya keluar, gue yang bakal urus bini gue. Tuan muda, Anda kan baru datang. Belum kenal deket sama nona besar. Gimana kalau kita temenin aja sampai obatnya habis, belum sempet si botak itu selesai ngomong, langsung gue potong tanpa ampun. Patlacu, dia ini bini gue, jelas gue bisa jagain dia. Tolong tutup pintunya pas keluar ya. Patlacu langsung emosi jiwa. Dia ngebatin, oke, karena lu cari mati. Gue biaring, entar pas si gila itu nyiksa lu. Jangan nangis-nangis minta tolong ke kita ya. Akhirnya si butler bawa 2 pelayan itu keluar. Pas pintu nutup, gue langsung balik badan dan tumpahin itu obat ke lubang WC. Karena tadi pas obatnya dibawa masuk, hidung gue nyium bau aneh di balik aroma jamu yang nyengat banget. Ada bau asam busuk yang tersembunyi. Bau asam busuk ini khas banget. Ini aroma dari Mizing Kiao. Tanaman ini punya efek halusinasi parah. Kalau dipakai terus-terusan, mental bakal hancur. Bikin orang jadi gila. Dan akhirnya mati pelan-pelan. Karena tenaganya habis. Karena Mizin Kiao ini langka banget. Cuma ada di daerah Myanmar Utara. Hampir nggak ada orang di negara ini yang tahu tanaman itu. Awalnya gue curiga Shen Yue cuma akting gila. Tapi ternyata dia beneran gila. Bedanya, ini bukan sakit jiwa biasa, tapi gila. Karena settingan orang, kayaknya masalah di keluarga Shen ini lebih gelap dari yang gue kira. Sekitar 30 menit, kemudian Shen Yue akhirnya pingsan di kasur, baru deh gue samperin buat periksa nadinya. Gejalanya persis tebakan gue, dan ini udah stadium akhir. Kalau dia diamin, sebulan lagi dia pasti koit. Gue liatin lagi muka Shen Yue pelan-pelan. Jujur, cewek ini cantiknya kebangetan. Pasti banyak cowok yang ngantri buat dapetin dia. Terus kenapa dia bisa semenderita ini, pergelangan tangan sama kakinya lecet gara-gara rantai besi pas dia ngamuk tadi. Ada bekas darahnya juga. Gue ambil kunci yang tadi gue pinjem dari Butler Chu, terus lepasin rantainya, gue kasih dia pil. Terus gue raba tengkuknya, kayak ada sesuatu yang nancep. Gue tarik kenceng, dan boom, ada jarum perak keluar. Shen Yue ngerintih dikit. Tapi mukanya langsung segeran, warna jarumnya udah item, tandanya udah lama nancep di otaknya. Gila, jahat banget pelakunya. Terus gue benerin posisi tidurnya biar enak. Dan gue selimutin pakai perhatian. Bye, sorry. Pelayan bawain beberapa setel baju. Dari bungkusnya sih kelihatan barang branded. Cuma mereknya nggak terlalu terkenal. Gue sih nggak pakai basa-basi. Gue pilih kemeja yang gue suka terus mandi. Pas ganti baju baru dan keluar, aura sama penampilan gue langsung berubah drastis. Berubah jadi OP. Pas itu Butler Chu datang nyari gue. Dia nggak ngetuk. Langsung main nyelonong masuk aja. Nggak ada sopan-sopannya sama sekali. Butler Chu ada apa lain kali ketuk dulu kalau mau masuk. Tuan muda keempat udah pulang sekolah, dia denger ada orang baru di rumah ini. Terus nyuruh lu nemuin dia sekarang. Si Cu lihat gue masih santai baca buku di sofa tanpa niat gerak. Dia maksa lagi, "Ge, jawab mal. Kalau ada ipar mau ketemu gue, suruh dia kesini sendiri. Nggak ada ceritanya yang tua nyamperin yang muda." Si Cu malah ketawa denger omongan gue. "Duh tuan muda, lu mau belagu di depan pelayan kayak kita sih terserah. Tapi tahu nggak,
tuan muda keempat itu siapa? Dia itu anak kesayangan bos besar, tuan asli di rumah ini. Berani banget lo nyuruh dia ke sini. Gue balik halaman buku, tetap fokus baca dan bilang cuek. Ya kalau nggak mau ke sini ya udah. Gue juga nggak minat ketemu dia. Dengar itu, si Cu ketawa ngakak. Oke, oke. Karena lu keras kepala. Lihat aja gimana tuan muda keempat bakal kasih lu pelajaran. Dia itu preman kecil di keluarga Shen. Nggak ada yang berani nyenggol dia. Abis ngomong gitu, si Cu kabut sambil kesel. Akhirnya gue tutup buku dan berdiri. Bukan karena takut sama ancaman si botak tadi ya. Tapi karena gue lihat Shen Yue udah bangun. Matanya masih sayu. Tapi beda sama biasanya yang langsung teriak-teriak ngerusak barang. Sekarang dia diem banget. Cuma natap langit-langit kamar lama banget. Terus dia noleh. Dan matanya langsung tertuju ke gue. Udah lama rebahan. Capek kan sini bangun. Duduk dulu. Tapi Shen Yue nggak gerak. Nggak ngomong apa-apa juga. Kayak boneka. Dia diem aja pas gue bantuin duduk di pinggir kasur. Gue lihat kondisinya dan ngerasa puas. Pemulihannya oke juga. Walaupun masih agak linglung. Santai ayah. Bentar lagi juga bakal sembuh total. Butler Chu yang emang udah enek sama gue, langsung manfaatin momen ini buat ngomporin Shen Mobai. Dan bener aja, si bocah itu langsung ngamuk. Gue mau nemuin dia aja udah syukur. Dia malah berani nolak. Dia pikir dia beneran kakak ipar gue apa. Dulu dia emang gak suka ke lantai 5. Karena Shen Yue itu orangnya dingin banget dan sombong. Gak pernah ramah sama dia. Terus pas kakaknya gila. Jadi makin serem. Makanya dia makin ogah ke sini. Hari ini dia bener-bener emosi parah. Pas Shen Mobai nendang pintu dengan penuh amarah buat ngasih gue pelajaran, dia kaget lihat Shen Yue lagi duduk di pinggir kasur. Kak, lu udah bangun. Hubungan dia sama Shen Yue emang jauh banget, dan dia nggak terlalu paham soal penyakit kakaknya itu. Kalau aja kepala pelayan yang lihat Shen Yue duduk kayak gitu, dia pasti udah ngira si nona besar bakal ngamuk lagi. Begitu lihat rantai tangan sama kakinya udah dilepas. Muka si pelayan langsung pucat ketakutan. Kenapa rantai kaki nona besar dilepas pelayan Cu buru-buru nyari kunci di kantongnya. Tapi nggak ketemu. Gue keluarin tuh kunci terus gue pamerin di depan mukanya. Nyari ini. Tadi jatuh di tempat gue. Gue lihat tangan sama kaki istri gue lecet-lecet. Ya udah gue bantuin lepasin aja. Muka pelayan Cu langsung hijau saking marahnya. Lu berani-beraninya lepas borgol kelas berat punya nona besar. Gue bales nanya pakai muka polos tanpa dosa. Istri gue bukan kriminal, ngapain juga harus dirantai segala. Lu nggak lihat apa seberapa ngerinya nona besar kalau lagi kumat pas dirantai aja. Orang-orang nggak ada yang berani deket. Kalau lepas kayak gini, urusannya bakal makin ribet. Inget gimana gilanya Shen Yue. Pelayan Cu nggak berani lama-lama di sana. Dia narik Shen Mobai buat buru-buru cabut. Tuan muda, ayo pergi sekarang. Kalau nona besar kumat, dia nggak bakal ngenalin siapapun, tapi Shen Mobai nggak sadar bahaya. Dia cuma ngerasa gue terlalu songong dan berani ngeremehin dia. Pas dia ada di situ, dia langsung meledak marah. Biarpun kakak udah bangun, pikirannya masih nggak waras kan? Emang dia bisa belain lu? Denger ya? Itu cuma gara-gara bokap gue percaya tahayul. Percaya omong kosong, kalau nikahan, pembawa hoki, bisa bikin kondisi kakak membaik. Makanya lu dibawa masuk ke keluarga ini. Kenyataannya, keluarga kita nggak nganggep lu sama sekali. Lu tuh cuman babu yang tugasnya jagain. Kakak pas dia ngomong gitu. Matanya ngelirik ke tas baju yang ada di kursi. Pelayan Cu buru-buru jelasin. Nyonya yang suruh beli itu, beliau takut lu dandan gembel banget terus bikin malu keluarga. Shen Mobai langsung ngejek. PH. Dia kan cuman babu. Ngapain pakai baju bagus segala? Nyokap gue emang terlalu baik. Pelayan Cu, bukannya anak lu bentar lagi ulang tahun, ambil aja tuh baju-baju buat kado. Denger itu, si pelayan Cu langsung girang banget. Itu kan baju desainer semua. Dia bisa dapat cuan gede kalau dijual lagi. Dia mau ambil bajunya, tapi dia masih takut sama Shen Yue yang gila. Jadi dia malah nyuruh gua, Tuan muda, tolong bawain bajunya ke sini. Gue lirik Shen Mobai, gak ngomong apa-apa. Terus gua nurut ambil tas baju itu, bahkan gue masukin lagi 2 set baju yang sempet jatuh ke dalam tas. Pelayan Cu senyum sombong banget, ngerasa menang pas dia baru aja mau nerima tasnya. Dia lihat gue malah muter balik dan naruh semua tas baju itu di kaki Shen Yue. Muka Shen Mobai langsung gelap. Maksud lu apa-apa nih? Karena adek ipar mau, ya gue nggak bisa nolak. Tapi gue kan suaminya Shen Yue. Mending dia yang kasih izin soal barang-barang kayak gini. Kakak gue lagi nggak waras, dia nggak bakal bisa jawab.
Lu pikir dia bisa belain lu? Lu nggak mau bawain ke sini? Kan, ya udah, gua ambil sendiri tuan muda keempat pelayan cu. Coba nahan. Tapi Sen Mobai yang emang nyari mati malah maju selangkah sambil ngomel. Jangan pikir lu bisa jadiin kakak gua tameng. Kakak gua plak, satu tamparan keras mendarat telak di muka Shen Mobai. Muka gantengnya langsung ngebekas cetakan tangan yang jelas banget. Shen Mobai bengong, kena gaplok. Dia natap Shen Yue dengan muka linglung. Terus gantian natap gua. Lu berani mukul gua, yang mukul lu tuh kakak lu sendiri. Abis ngomong gitu. Gue malah kasih tatapan pura-pura negur ke Shen Yue. Sayang, kamu tuh cuma masalah baju doang. Masa adek sendiri digaplok sih. Di saat itu, Shen Yue buka matanya dikit dan natap ke depan dengan muka males. Cuma emang dari posisi Shen Mobai berdiri, dia nggak bisa lihat ekspresi mukanya dengan jelas. Shen Mobai masih nggak percaya. Dia nengok ke arah pelayan. Pelayan Chu cuma bisa masang muka ngenes. Tuan muda, gerakannya cepet banget. Saya tadi nggak lihat jelas, tapi Shen Mobai belum mau nyerah dan baru aja mau ngomong sesuatu lagi. Tiba-tiba dia ngerasa sakit luar, biasa di belakang lututnya. Dan seluruh badannya langsung tumbang, berlutut di depan kaki gue. Gue nggak tahan buat ketawa. Bangun dong. Dek, biarpun gue abang ipar lu, nggak usah pakai acara sujud segala. Ini bukan zaman kerajaan kuno. Abis ngomong gitu, gue lirik Shen Yue di samping gue. Dia kan adik kandung kamu sendiri. Nggak usah galak-galak amat lah. Shen Mobai gregetan banget sampai ngeretakin gigi. Pelayan Chu yang sadar duluan langsung buru-buru narik, dia pergi. Tuan muda, nona besar kayaknya lagi rada aneh hari ini. Ayo cabut sekarang. Kalau mau beresin bocah itu, ntar masih banyak waktu. Tanpa perlu disuruh pun, Shen Mobai udah nggak berani macem-macem lagi. Lutut bagian belakangnya udah nggak sakit lagi. Tapi seluruh kakinya benar-benar mati. Rasa total. Dia bahkan nggak bisa berdiri tegak sekarang dan cuma bisa diseret paksa sama pelayan Chu. Gue sih nggak terganggu sama sekali sama drama si Shen Mobai tadi. Gue bantu Shen Yue rebahan. Kasih dia pil lagi. Terus dia tidur lagi. Gue bisikin ke cewek yang lagi merem itu, gue habis mukul adek lu. Lu nggak bakal nyalain gue. Kan kalau lu berani nyalain gue bakal bikin lu gila lagi. Bulu mata lentik Shen Yue geter dikit di dalam tidurnya. Kayak denger, tapi kayak nggak denger juga. Shen Mobai tadinya pengen cari ortunya buat belain dia. Tapi bokapnya lagi jauh sekarang. Dan nyokapnya juga nggak tahu kemana. Nggak ada yang bisa belain dia, kakinya masih mati rasa. Dia takut bakal cacat permanen. Jadi dia minta pelayan Chu antar ke rumah sakit. Habis rangkaian tes, dokter nggak nemu masalah apapun. Baru besoknya kakinya sembuh dengan sendirinya. Sementara itu, Jiang Yudao asik main mahjong semalaman dan baru denger anaknya masuk rumah sakit pas subuh. Dia langsung buru-buru datang, pas denger anaknya ditendang Shen Yue pas lagi kumat. Ekspresi mukanya langsung berubah drastis. Lu bilang Shen Yue bangun, dia melotot marah ke pelayan Chu. Gimana kondisi nona besar tuan muda emang gak tahu apa-apa. Tapi masa lu juga gak tahu siapa yang izinin lu bawa dia ke atas sana. Tapi Jiang Yudao gak kasih dia kesempatan buat jelasin. Apa maksud lu? Lu gak lihat tuan muda ketakutan kayak gitu. Dan lu masih berani ngeles lagi. Jangan harap dapat bonus bulan ini. Kalau lu bikin kesalahan lagi, mending lu cabut dari keluarga Shen abis ngerujak si pelayan. Jiang Yudao ganti ceramahin anaknya. Kan mama udah bilang berkali-kali jangan ke lantai 5. Kenapa masih ngeyel? Ngapain sih liatin si cewek gila itu? Kalau dia kumat. Dia sudah tidak kenal siapa-siapa lagi. Kali ini kamu beruntung bisa lolos tanpa luka. Gimana kalau kakimu beneran patah, bukannya ditenangin? Si Shen Mobai malah kena semprot habis-habisan sama emaknya. Perasaan dia langsung campur aduk. Ngerasa dizalimi banget. Lagian siapa juga yang mau nemuin wanita gila itu? Aku cuma dengar kalau papa nemuin dia calon suami buat pernikahan keberuntungan. Dan aku cuma penasaran sebentar. Mau lihat anjing macam apa? Pria macam apa yang mau-mauan jadi menantu numpang hidup demi uang dan nikahin wanita gila. Dia itu cuma pelayan. Biar kamu tahu ya, kakak tertuamu itu sudah sakit parah. Dokter Jiang bilang umurnya nggak bakal lebih dari 1 bulan lagi. Mendengar itu, Shen Mobai langsung syok berat. Maksud mama kakak, tertua bakal mati. Jiang Yudao sadar kalau dia salah ngomong. Tapi dia nggak peduli. Pokoknya, mama sudah kasih tahu kamu, cukup kamu saja yang tahu. Jangan ember dan cerita keluar. Papamu juga merasa bersalah sama dia.
Makanya dia kepikiran buat nyari suami formalitas saja, supaya dia nggak terlalu menderita pas meninggal nanti. Masalah bocah itu, nanti tinggal kita cari alasan saja buat nendang dia keluar. Dan kamu malah marah-marah gara-gara berandalan macam dia. Mendengar ini, perasaan Shen Mobai agak mendingan. Cuaca hari ini sangat cerah. Suhunya nggak dingin dan nggak panas. Pokoknya enak banget. Bahkan wajah Shen Yue kelihatan agak segeran hari ini. Pas pagi tadi aku suapi makan, dia sudah tahu cara buka mulut sendiri. Matanya juga terus-terusan natap aku. Nggak kosong lagi kayak kemarin. Aku bantu dia duduk di kursi roda dan bertanya lembut, "Sudah lama ya kamu nggak keluar buat hirup udara segar?" Shen Yue perlahan nengok ke arah jendela. Aku langsung paham maksudnya. Kalau gitu, ayo kita jalan-jalan ke taman. Ini juga bagus buat pemulihan kamu. Selama 3 tahun, Shen Yue nggak pernah sekalipun keluar dari kamarnya di lantai 5. Begitu dia keluar, semua pelayan di rumah itu benar-benar kaget, bukan main. Pelayan Chu mau menghentikan, tapi dia nggak berani. Jadi dia buru-buru telepon Jiang Yudao. Jiang Yudao bilang dengan dingin, "Biarin saja mereka buat sekarang. Aku bakal pulang sekarang juga. Terus, tolong hubungi Dr. Zhang buat datang dan periksa dia." Awalnya, Jiang Yudao mikir kalau aku bisa sedikit lebih nurut setelah Shen Yue mati. Dia bakal kasih aku sedikit imbalan dan nyuruh aku pergi. Tapi sepertinya sekarang dia harus keluar usaha lebih. Padahal di sini aku sama sekali nggak sadar kalau cuma jalan-jalan saja bisa bikin orang dendam. Biarpun aku tahu, aku nggak bakal peduli juga. Di saat itu, aku perlahan ngambil bunga yang jatuh di rambut Shen Yue. Pas aku nunduk, aku melihat ada jejak kesedihan di matanya. Aku pikir dia tersentuh sama pemandangan ini. Sambil mikirin nasibnya sekarang, aku coba tenangin dia. Yang lalu biarlah berlalu. Kamu bakal segera sembuh kayak dulu lagi. Anggap saja 3 tahun kemarin itu cuma mimpi. Mendengar itu, Shen Yue perlahan ngangkat kepalanya. Menatap mataku yang teduh. Bibirnya terbuka sedikit dengan susah payah. Tapi dengan penuh tekad, dia ngucapin satu kata, "Tidak. Kalau gitu cepatlah sembuh dan injak-injak mereka yang sudah nyakitin kamu." Dari jalan kecil nggak jauh dari sana, suara langkah kaki yang berisik mulai kedengaran. Sekelompok orang datang menyerbu, ngerusak ketenangan di depan kami. "Siapa yang nyuruh kamu bawa nona besar keluar?" si pemimpin Jiang Yudao teriak kencang. "Baru kemarin aku bilang buat nurut dan tahu diri. Sepertinya kamu nggak dengerin omongan aku ya." Pelayan Chu bawa nona besar balik ke kamarnya sekarang juga. Terus bawa tuan muda ini ke ruang cuci. Kalau dia nggak bisa diam, mulai sekarang semua sepatu di rumah ini dia yang semir. Pelayan Chu memang sudah emosi dari tadi. Sekarang dengan dukungan Jiang Yudao, dia jelas nggak bakal takut lagi. "Tuan muda, nona muda perlu istirahat. Tolong ikut saya ke ruang cuci." Pas pelayan Chu ngomong gitu, dia langsung agresif mau nangkap aku. Gak disangka, sebelum dia sempat nyentuh kulitku, kakinya tersandung kaki aku. Dan dia jatuh tersungkur dengan wajah duluan. Gerakanku cepat banget. Orang lain sama sekali nggak bisa melihat aku beraksi. Dan mikirnya si pelayan jatuh gara-gara ceroboh sendiri. Dan aku malah pura-pura khawatir, jongkok buat bantu si pelayan berdiri. Dan bilang dengan nada cemas, "Pak pelayan, Bapak nggak apa-apa kan? Bapak sudah tua. Kenapa sih jalannya ceroboh banget?" Pelayan Chu ngeludah keluarin tanah dari mulutnya. Dan baru mau ngomong pas pandangannya tiba-tiba gelap dan dia pingsan. Sebenarnya pas aku bantuin dia berdiri, aku manfaatin kesempatan itu buat nekan titik saraf tidurnya. Kemarin saja, kaki Shen Mobai mati rasa semalaman dan gak bisa berdiri. Itu juga gara-gara dia kena tendang di titik saraf lumpuh di kakinya. Teknik totok saraf ini sudah diwariskan turun-temurun. Tapi jarang ada orang yang tahu soal ini. Dan mereka yang bisa makainya dengan sangat ahli itu lebih langka lagi. Sampai-sampai banyak orang salah mengira kalau bela diri totok saraf itu cuma karangan di drama televisi saja. Jiang Yudao juga nggak nyangka kalau pelayan Chu bakal segak berguna itu. Jatuh sekali saja langsung pingsan, dia bahkan mulai kepikiran buat nyuruh dia pensiun dini saja. Keluarga Shen nggak butuh pelayan yang jalannya saja nggak stabil. Wajah Jiang Yudao langsung jadi dingin, dia kasih perintah ke bodyguard di belakangnya. "Ngapain kamu diam saja di situ? Cepat bawa nona muda balik ke kamarnya." Bodyguard hitam ini namanya Babalu. Badannya berotot dan kekar banget. Kelihatan banget kalau dia bukan orang yang bisa diajak bercanda. Aku dengar dia pernah juara 1 di kompetisi sanda internasional. Sanggup lawan 10 orang sendirian. Habis itu,
Jiang Yudao keluarin uang banyak buat sewa dia jadi bodyguard. Dibawa kemanapun dia pergi. Dulu, pas Shen Yue pertama kali mulai gila, sebelum dia dirantai, gak ada yang berani mendekat. Akhirnya, si Babalu inilah yang naklukin dia. Dia yang masangin rantai itu, dan rantai itu nempel selama 3 tahun. Pas melihat Babalu lagi, jari-jari Shen Yue mengepal kuat. Kalau saja badannya gak kaku, Shen Yue pasti sudah pengen cincang dia. Jadi 1000 keping, Babalu maju ke depan. Mohon maaf ya, nona muda habis ngomong gitu. Dia keluarin set rantai baru, siap-siap mau masangin itu ke Shen Yue kayak dulu lagi. Sebelum dia sempat mendekat, aku berdiri di depan kursi roda Shen Yue dan bilang dengan tenang, menurut hukum negara kita, gak ada orang yang boleh sewenang-wenang memenjarakan atau membatasi kebebasan orang lain. Sebagai orang asing, melanggar hukum bisa bikin kamu dideportasi. Mendengar itu, tampang bingung muncul di wajah gelap Babalu. Dia nengok ke arah Jiang Yudao, melihat aku menghalangi jalan. Jiang Yudao malah mengejek, ini wilayah keluarga Shen, kamu berani bawa-bawa hukum di sini. Lucu banget. Kamu tahu nggak kamu itu siapa? Ini wilayah kekuasaan keluarga Shen. Aku sama sekali nggak takut dan langsung membalas dengan pertanyaan. Memangnya wilayah keluarga Shen ini bukan di dalam perbatasan negara kita, kalau masih di dalam wilayah negara. Maka semua orang harus tunduk sama hukum. Patuh sama hukum itu tanggung jawab setiap warga negara. Sambil ngomong gitu. Aku keluarin HP dan mulai rekam video. Anak sulung keluarga Shen dirantai sama emak tirinya selama 3 tahun. Bayangin kalau video gila ini kesebar, bukan cuman polisi yang bakal datang. Tapi netizen pasti bakal langsung nge-spill dan ngehujat habis-habisan. Jiang Yudao sampai gregetan nahan marah, berani-beraninya lo ngancem gue. Babalu, ngapain lo bengong aja, rebut HP bocah itu. Mulai sekarang, dia dilarang pakai alat komunikasi apapun. Babalu dapat perintah langsung tancap gas dan mau ngerampas HP gue. Tapi gue cuma natep dingin, nangkep tangan gedenya. Terus, boom, gue kasih satu pukulan maut yang bikin dia mundur 3 langkah. Tangannya langsung mati rasa kena getarannya. Babalu shock berat, soalnya dia lihat haus darah di mata gua. Aura membunuh kayak gini jelas, bukan hasil latihan biasa, tapi aura prajurit yang udah bolak-balik antara hidup dan mati. Terus gue bilang dengan nada dingin, Babalu, kan udah berapa lama lo di luar negeri? Sambil nanya, gue santai aja megang kalung di leher gue. Ternyata, semua kejadian di sini terekam kamera tersembunyi dan disiarin langsung ke markas rahasia. 5 tahun. Mungkin karena aura gua terlalu OP atau pukulan tadi emang se-crack itu, si Babalu jawab tanpa sadar, 5 tahun pasti udah cuan banyak. Kalau mau cari duit di negara A, mending taat aturan deh. Kalau enggak, gue bakal tendang lo balik ke kampung halaman. Di saat yang sama di markas rahasia, seorang pria dengan aura super dingin lagi mantau monitor sambil ngeluarin walkie-talkie-nya buat kasih perintah. Cek orang asing namanya Babalu itu, cari alasan buat deportasi dia sekarang juga. Jiang Yudao yang takut Shen Yue ngamuk, berdiri agak jauh. Jadi dia nggak lihat jelas gimana kita berantem tadi. Dia mikirnya si Babalu cuma segan mau mukul tuan muda baru kayak gue. Emosinya langsung meledak. Babalu, lo lupa siapa majikan lu, buruan habisin bocah ini. Gak usah banyak cincong. Walaupun insting Babalu bilang gue bukan lawan sembarangan, dia tetap butuh Jiang Yudao buat bertahan hidup. Biarpun harus langgar hukum, dia nggak peduli. Soalnya nyonya keluarga Shen ini emang punya koneksi yang ngeri banget. Nge-backup dia mah gampang. Nah, tiba-tiba Babalu meraung kayak monster haus darah. Dia ngepalin tangan dan nyerang gue bertubi-tubi kayak badai. Tadi dia emang ngeremehin gue dan cuma pakai 30% kekuatannya. Tapi kali ini, dia keluarin mode full power sorry ya tuan muda. Ini salah lo sendiri, Shen Yue posisinya lagi munggulin orang-orang. Jadi dia nggak bisa lihat apa yang terjadi sama gue. Dia cuma ngerasa gue lagi dalam bahaya besar. Dia usaha banget buat bangun. Sial. Kakinya masih belum bisa ngerasain apa-apa. Dia bener-bener gak bisa berdiri. Pas lagi panik-paniknya, tiba-tiba kedengeran suara dari belakang. Pohon sakura gede di situ sampai goyang. Kelopak bunganya berguguran sampai nutupin pandangan. Tadi, pas pukulan Babalu hampir kena muka gue. Gue tiba-tiba ngerutin dahi. Soalnya baru sadar kalau tali sepatu gue lepas. Pas banget gue nunduk buat benerin tali sepatu, pukulannya lewat gitu aja.
Pukulan full power Babalu malah hantem batang pohon di belakang gue. Seluruh pohon sakuranya langsung gemeteran dan bunganya jatuh lebat banget. Di momen itu tatapan gue berubah dan gue langsung gerak cepet. Kasih 4 serangan telapak tangan beruntun ke titik syaraf di tangan sama kaki Babalu. Pas bunga sakuranya udah reda, pandangan Jiang Yudao mulai jelas. Dan dia kaget lihat Babalu tiba-tiba berlutut, nggak bisa gerak. Sambil angkat tangan kayak mau nyerah, lihat pemandangan itu, Jiang Yudao rasanya mau mati, kena serangan jantung gara-gara si bego ini. Dia teriak, Babalu, dasar tolol, lo ngapain? Gue suruh habisin dia. Kok lo malah sujud gitu? Kali ini Babalu bener-bener sadar kalau gue ini suhu yang lagi nyamar. Jagoan asli. Bro, dia mau buka mulut buat jelasin ke Jiang Yudao. Tapi tangan gue langsung nepuk pundaknya sambil senyum lebar. Lo ngerasa berdosa ya sama istri gue. Sampai-sampai tiba-tiba sujud gini di depannya. Oke deh, gue terima maafnya. Si Babalu mau protes, tapi ternyata dia nggak bisa ngomong pas. Gue tepuk tadi, gue udah kunci titik syaraf bisunya. Dasar nggak guna Jiang Yudao maki-maki sambil ngeluarin HP buat manggil tim keamanan di halaman. Tapi pas banget, HP kapten keamanannya bunyi duluan. Belum sempet Jiang Yudao ngomong, si kapten udah lapor dengan nada panik. Nyonya, ada polisi di depan, bawa surat penangkapan. Katanya Pak Babalu yang lagi sama Nyonya dilaporin warga atas dugaan kasus asusila dan harus dibawa buat diperiksa. Kalau beneran, dia bakal dideportasi dan dilarang masuk ke sini lagi selamanya. Begitu denger itu, Jiang Yudao rasanya mau muntah darah. Si orang asing ini berani main cewek. Apa karena gue kasih duit kemurahan? Dia nggak tahu aja kalau si Babalu sebenarnya lebih ngenes lagi. Masalah itu emang bener. Tapi biasanya dia ke klub elit dan aman-aman aja. Kok kali ini malah keciduk mampus deh gue. Masa depan gue tamat. Dengan catatan kriminal begini, gimana caranya gue cari cuan lagi? Akhirnya, Babalu diseret polisi kayak karung beras. Titik syaraf di badannya baru bakal lepas paling nggak sehari semalam. Pas momen itu, gue bersihin kelopak bunga yang nempel di baju Shen Yue dengan suara lembut. Kita udah kelamaan di luar, kamu pasti capek kan, sini aku antar balik buat istirahat. Dari awal sampai akhir, gue nggak sudi lirik Jiang Yudao sedikit pun. Nenek lampir itu gemeteran nahan marah, tapi dia nggak bisa apa-apa. Terus, dokter Zhang datang, Nyonya, kok nona muda ada di luar? Jiang Yudao lihat Shen Yue. Kayaknya lagi fit hari ini. Jadi dia bilang ke dokter Zhang dengan nada ketus, buruan cek kesehatan dia. Halo Tuan Muda, saya dokter pribadi nona muda. Saya dengar kemarin dia sempet kumat. Saya datang khusus buat cek kondisinya. Belum selesai dia ngomong, gue langsung dorong kursi roda Shen Yue pergi. Biarpun dokter Zhang ngerasa malu, dia tetap sok asik ngintilin. Tuan Muda pasti capek juga. Sini biar saya yang dorong kursi rodanya. Tapi sebelum tangan, dokter Zhang nyentuh kursi roda. Plek satu tamparan mendarat keras di mukanya. Dokter Zhang pegangin pipinya sambil pasang muka melas. Tuan Muda, kok main pukul sih Jiang Yudao aja nggak gue anggap. Apalagi kacung penjilat kayak gini. Kalau gue jadi lo, mending gue nggak cari masalah deh. Dokter Zhang dapat perintah dari Jiang Yudao buat tetap ngecek. Shen Yue lagi-lagi didatangi si dokter gadungan itu buat memastikan seberapa parah kondisi kesehatannya yang makin drop. Meskipun habis ditampar, si dokter muka tembok ini nggak mau menyerah. Dia sok profesional dan bilang, Tuan Muda, memeriksa nona muda itu sudah jadi tugas saya sebagai dokter. Kalau Anda terus menghalangi, jangan-jangan Anda punya niat terselubung ya. Wah, gila. Dia malah main tuduh duluan, biar nggak disalahkan. Berani-beraninya dia menyalahkan gue. Makin sering lo periksa, kondisi nona muda malah makin parah. Dan lo masih berani nyebut diri lo dokter, lebih tepatnya dokter abal-abal sih. Gue sih ngeri ya, mendengar omongan gue. Muka dokter Zhang langsung pucat pasi. Maksud Tuan Muda apa, gue cuma senyum tipis. Tugas dokter itu menyembuhkan orang dan menyelamatkan nyawa. Bukan jadi budak duit yang gak punya hati. Apa yang lo lakukan? Tuhan itu tahu, hati-hati saja sama karma. Habis ngomong gitu. Gue langsung dorong kursi roda dan pergi. Dokter Zhang cuma bisa mematung di tempat. Dia mikir, apa maksud gue tadi? Apa rahasianya sudah terbongkar? Karena panik, Dokter Zhang nggak berani tunda-tunda lagi. Dia langsung lari menemui Jiang Yudao buat melaporkan kecurigaannya. Nyonya, jujur saja,
Saya lihat kondisi nona muda kok malah kelihatan jauh lebih segar ya. Kalau itu bukan tanda-tanda mau lewat, terus apa dong? Apa beneran bocah itu bisa menyelamatkan si cewek gila itu? Dokter Zhang kelihatan mikir keras, susah sih bilangnya. Tapi nona muda kan sudah sakit parah banget. Mana mungkin sembuh begitu saja? Saya cuma takut kalau nona muda mati nanti. Si tuan muda itu bakal keluar-keluar yang nggak benar di luar sana. Mendengar itu, Jiang Yudao menggebrak meja sambil ketawa sinis. Cuma bocah dari keluarga kecil saja berani banget cari masalah sama keluarga Shen. Meskipun ngomongnya gitu. Dalam hati Jiang Yudao sebenarnya agak menyesal. Kalau tahu si menantu benalu ini bakal sesusah ini diatur. Mending dari awal dia tolak mentah-mentah pernikahan pembawa hoki ini. Begitu si cewek gila ini mati, gue bakal tendang dia dari rumah. Dia pikir dia siapa? Jiang Yudao mikir lagi. Biar nggak ada masalah yang nggak diinginkan, mending kasih dorongan sedikit lagi. Siangnya, pelayan membawakan obat berkali-kali. Ya jelas, gue nggak bakal biarkan Shen Yue minum racun itu lagi. Gue bahkan mengecek makanan sama minumannya sendiri, dan baru gue kasih makan setelah gue pastiin semuanya aman 100%. Pas malam, gue kasih Shen Yue dosis obat racikan gue sendiri. Dan kondisinya pulih sedikit lagi. Walaupun bicaranya masih agak terbata-bata, intinya dia bilang kalau dia sudah mendingan. Gue paham maksud dia dan langsung jelasin pelan-pelan. Lo kan sudah sakit lama banget, jadi nggak bisa buru-buru sembuh. Percaya sama gue, lo pasti bakal cepat pulih kok. Habis ngomong gitu, gue selimutin Shen Yue. Sudah, tidur ya. Mendengar suara gue, dia langsung memejamkan mata dan cepat tertidur. Get tidur di sofa. Tapi sebelum tidur, gue sempat mikir, nanti kalau Shen Yue sudah sembuh, gue mau minta dia siapkan kamar baru buat gue. Besoknya, gue ajak Shen Yue jalan-jalan keluar. Pengobatan medis memang satu hal, tapi jalan-jalan santai juga bagus buat proses pemulihannya. Akhirnya kita naik lift buat turun ke bawah, tapi baru saja pintu lift tertutup. Tiba-tiba sekeliling kita langsung gelap total. Gue langsung buru-buru tekan tombol darurat di lift, tapi nggak ada respon sama sekali. HP gue juga nggak bisa buat menelepon. Sinyalnya benar-benar diblokir. Wah, ini sih fix bukan mati, lampu biasa. Tapi memang sengaja disabotase oleh seseorang biar nggak ribet. Jiang Yudao memutuskan buat mempercepat rencananya dengan sengaja membuat mati listrik. Terjebak di lift tanpa listrik selama beberapa jam. Mungkin bukan apa-apa buat orang normal, tapi buat orang seperti Shen Yue yang sudah dicekoki obat penenang saraf terlalu lama, ini bakal memicu gangguan mentalnya. Penyakitnya kan memang sudah parah banget. Makin sering dia kumat gila, makin cepat juga sisa, hidupnya terkuras habis. Begitu terjadi sesuatu yang gak diinginkan, tanggung jawabnya bakal jatuh ke tangan gue sepenuhnya. Saat itu, bukan cuma soal ditendang keluar saja, tapi gue juga bakal diseret ke jalur hukum. Di saat yang sama, Jiang Yudao lagi asyik bersantai di ruang tamu lantai 1 sambil minum kopi. Lo pikir bahwa si cewek gila itu jalan-jalan bisa bikin dia sembuh, terus bakal belain lo mimpi lo. Terus pelayan Chu datang sambil cari muka dan bertanya, "Nyonya, mereka sudah terjebak lumayan lama nih. Berapa lama lagi kita harus menunggu si pelayan Chu ini memang ngebet banget pengen lihat gue menderita. Dia sudah kalah beberapa kali di tangan gue, tapi nggak bisa apa-apa." Mendengar itu, Jiang Yudao minum kopinya lagi dan bilang, "Santai saya. Tuan muda kan sakti. Siapa tahu dia bisa benerin liftnya sendiri terus merangkak keluar. Di dalam lift itu cuma ada gue sama Shen Yue. Mau siapapun yang celaka, si nenek lampir itu pasti senang melihatnya. Tapi pas lagi asyik merasa menang, tiba-tiba Shenzhe yang sudah nggak pulang setengah bulan lebih malah nongol. Kejadian ini bikin Jiang Yudao kaget banget dan dia langsung buru-buru menyambutnya. Papi, bukannya harusnya pulang minggu depan, kok tumben banget sudah balik sekarang. Shenzhe ini memang sudah terkenal sebagai buaya darat di ibu kota. Sejak masih muda, kelakuannya nggak pernah benar. Isinya cuma main cewek kalau nggak ya, lagi dalam perjalanan buat mencari mangsa baru. Selain hobi main cewek, dia nggak tahu apa-apa lagi. Makanya dulu kakeknya Shen Yue demi menyelamatkan keluarga Shen dari kehancuran memutuskan buat melewati anaknya sendiri dan langsung kasih jabatan kepala keluarga ke cucunya. Jiang Yudao sih sudah biasa sama hal itu. Dia tutup mata saja soal perselingkuhan suaminya.
asal jabatannya sebagai nyonya besar nggak terguncang. Bukannya 2 hari, lalu kamu bilang penyakit wewe makin sering kumat. Aku pikir, gimana pun juga kita kan ayah dan anak. Jadi mending aku pulang buat lebih sering menjenguk dia, mana wewe aku mau lihat dia. Menantu pembawa hoki itu sudah pindah kan, habis nikah. Kesehatan wewe, mendingan nggak habis ngomong gitu. Shenze siap-siap naik ke atas buat menjenguk Shen Yue. Walaupun selama bertahun-tahun hidupnya berantakan. Dia masih sesekali kepikiran sama anaknya. Terutama Shen Yue, soalnya dia nih anak dari wanita yang paling dia cintai. Sekaligus anak yang paling hebat di antara anak-anaknya yang lain. Sekarang pas anaknya jadi gila. Rasa sayang itu masih ada. Mata Jiang Yudao langsung jelalatan mencari ide. Oh iya, satu lagi. Kamu sih pakai percaya tahayul segala sama pernikahan pembawa hoki itu. Hasilnya si bocah itu malah bener-bener pembawa sial, nggak peduli sama kesehatan, Wewe. Malah diajak jalan-jalan kena angin malam. Aku curiga dia sengaja pengen Wewe mati biar bisa ambil uang, kompensasi terus kabur. Apa Shenze langsung emosi mendengar itu? Kamu tuh ibu mertua macam apa? Kenapa dibiarkan saja dia berbuat sesuka hati Jiang Yudao langsung pura-pura jadi korban? Aku sih pengennya mengatur dia. Tapi dia nggak menganggap aku sebagai mertua. Dia memutuskan semuanya sendiri. Aku ngomong satu kata. Dia malah membalas 10 kata pas dia lagi asik drama. Seorang pelayan datang lapor dengan muka pucat. Tuan, Nyonya, gawat banget tuan muda maksa bawa nona muda keluar. Terus tiba-tiba liftnya macet parah. Mereka terjebak di dalam lift. Jiang Yudao langsung acting shock dan bilang, ya ampun, kesehatan dia kan lagi drop banget. Turun dari kasur aja nggak sanggup. Kok bisa-bisanya dibawa keluar? Pasti ini ulah tuan muda kita yang sok jagoan itu. Kalian ngapain bengong di situ? Buruan cari orang buat buka liftnya. Jangan sampai Wei ketakutan. Shenze juga ikutan panik. Lantai berapa nona kejebak? Lantai 5. Tuan, cepetan buru ke lantai 5 karena lift mati. Semuanya langsung lari lewat tangga ke lantai 5 sambil ngos-ngosan. Shenze nanya sambil megap-megap. Mana tukang servis liftnya? Pas banget hari ini mereka lagi cuti. Tuan, kami udah hubungin. Tapi butuh waktu buat mereka sampai ke sini. Biar mereka kejebak lebih lama, si Jiang Yudao ini emang sengaja ngasih cuti awal buat tukang servisnya. Shenze mulai gedor-gedor pintu lift. Vai, kamu nggak apa-apa kan? Tunggu bentar ya. Tukangnya bentar lagi datang. Nggak ada jawaban sama sekali dari dalam. Jiang Yudao mulai manas-manasin lagi. Kok sepi banget, udara di dalam kan nggak bagus. Jangan-jangan Wei pingsan. Ngapain nunggu tukang buruan cari orang buat congkel pintunya. Jangan asal congkel kalau bukan ahlinya. Kalau salah dikit, terus liftnya terjun bebas. Nyawa orang di dalam bisa melayang. Tiba-tiba ada suara cowok yang berat dari arah belakang. Ngapain rame-rame di depan lift Jiang Yu? Dao langsung nengok dan kaget parah. Ternyata gua yang harusnya kejebak di lift malah berdiri santai di depan pintu kamar sambil masang muka bingung. Huipen geledek. Semuanya mau naik lift ya. Gue jalan ke arah lift terus mencet tombolnya. Pintu lift kebuka gampang banget dan isinya kosong melompong. Shenze langsung melongo. Katanya liftnya rusak, kamu siap? Dia itu pengantin cakep yang kamu bawa ke sini. Kata Jiang Yudao dengan nada kesel. Terus dia nyerang gua lagi. Bukannya kamu sama nona muda kejebak di lift. Kenapa di luar berisik banget tapi kamu diem aja? Sengaja ya mau bikin orang jantungan denger itu. Gue pasang muka watados alias muka tanpa dosa. Tadi emang liftnya agak macet sih. Saya udah teriak minta tolong tapi nggak ada yang nyaut. Pas kami keluar juga sepi banget. Nggak ada siapa-siapa. Saya kira nggak ada yang tahu kalau kami kejebak. Dengar penjelasan gue, Shenze langsung meledak. Dia melototin semua pelayan di situ. Apa bener yang dia bilang? Kalian bahkan nggak tahu ada orang kejebak di lift. Nggak guna banget sih kalian semua. Para pelayan cuma bisa nunduk ketakutan kayak cacing, kepanasan. Mereka nggak berani bilang kalau itu semua perintah Jiang Yudao. Soal gimana kami bisa keluar, gue cuma senyum tipis. Anggap aja lagi hoki. Liftnya mendadak normal lagi dalam waktu kurang dari 2 menit. Padahal dalam hati gue tahu ini sabotase. Makanya gue benerin sendiri liftnya sekalian pas di dalam. Wewe aman kan, Shenze akhirnya bisa napas lega. Kayaknya nih anak emang bawa hoki. Bener-bener sesuai ekspektasi. Gue senyum.
Om pasti ayahnya Weiwei ya, Weiwei aman kok. Nggak perlu khawatir. Tapi Jiang Yudao nggak mau lepasin kesempatan ini buat mojokin gue. Ini semua salahmu, kamu maksa bawa nona muda keluar buat main. Dia itu lagi sakit. Kok bisa-bisanya kamu ajak dia pecicilan kalau terjadi apa-apa? Nyawamu pun gak bakal cukup buat nebus kesalahan ini. Pas lihat muka Shenze mulai gelap, Jiang Yudao makin Kemarin aja, dokter Zhang mau periksa Weiwei, tapi bocah tengil ini malah ngamuk gak jelas dan ngelarang pemeriksaannya. Saya curiga jangan-jangan dia emang sengaja mau bikin kondisi Weiwei makin parah. Intinya dia mau bilang kalau gue punya niat busuk buat celakain Shen Yue. Begitu denger omongan itu, sikap Shenze langsung berubah drastis. Gak nyangka kamu senakal ini. Udah gak tahu diri. Hatimu juga busuk banget. Mau celakain anak saya, Jiang Yudao makin semangat ngomporin. Pena panggil, keluarga Shen gak butuh menantu kayak gini. Kalau dibiarin, bisa-bisa Weiwei mati, di tangannya Shenze langsung ngomong dengan nada dingin. Sepertinya kamu emang gak pantas jadi menantu keluarga Shen. Pergi kamu, saya bakal cari suami lain buat Weiwei. Saya ini suami sah Weiwei secara hukum, kecuali istri saya sendiri yang minta. Gak ada satu orang pun yang bisa maksa kami cerai. Jiang Yudao gak nyangka gue berani ngelawan Shenze. Soal cerai atau enggak, itu bukan kamu yang nentuin. Panggil satpam sekarang, tendang bocah tengil ini keluar. Tiba-tiba ada suara dingin kedengeran. Siapa yang berani nyentuh suami Shen Yue? Begitu suara itu muncul, semua orang langsung kaget. Pintu kamar kebuka dan Shen Yue pelan-pelan keluar pakai kursi roda. Mukanya memang masih agak pucat, tapi auranya beda banget. Matanya nggak lagi kosong, tapi natap semua orang dengan tatapan tajam. Dingin banget, sampai bisa bikin merinding. Jiang Yudao langsung ngerasa kalau Shen Yue yang asli udah balik. Shen Yue yang dulu itu emang pendiam. Tapi sekali ngelirik aja bisa bikin semua orang ciut. Dan sekarang, dia udah balik. Selain gue, orang yang paling seneng pasti si Shenze. Bye-bye. Kamu beneran udah bangun. Kamu inget papa kan denger itu. Shen Yue nengok terus ngasih tatapan dingin. Pa, lama gak ketemu ya? Shenze gak nangkep nada sarkas di omongan anaknya. Dia malah lari kegirangan mau peluk. Tapi Shen Yue langsung belokin kursi rodanya buat ngehindar. Matanya langsung tertuju ke Jiang Yudao. Apa tadi? Kamu mau nendang suami saya keluar Jiang Yudao yang emang aslinya takut sama Dewi Kematian ini langsung gemeteran. Sampai gelagapan gak bisa ngomong apa-apa. Shen Yue ngelirik para pelayan di sekitarnya. Masalah lift kecil aja. Kalian gak becus nanganin. Buat apa piara orang gak guna kayak kalian? Detik ini juga ambil gaji kalian terus cabut dari sini. Pelayan di rumah itu semuanya orang suruhan Jiang Yudao. Pas Weiwei bilang pecat, artinya dia mau bersihin semuanya. Sebelum Jiang Yudao sempat protes, ya, Shenzi udah setuju duluan, pecat-pecat semuanya. Orang baru, suasana baru, yang penting kamu seneng. Bye-bye. Karena udah terlanjur gini, Jiang Yudao cuma bisa nanya basa-basi, bye-bye. Ada yang kerasa sakit nggak? Gimana kalau kita panggil dokter Zhang buat periksa kamu? Dokter gadungan itu, Shen Yue, senyum sinis. Nggak perlu, malah dia nggak cuma mau mecat dokter itu, tapi juga mau jeblosin dia ke penjara. Jangan pikir karena dia sakit selama beberapa tahun, dia nggak tahu semua rencana busuk mereka. Wei, gimana kalau kita bawa kamu ke rumah sakit buat check up? Belum juga Shenze kelar ngomong. Shen Yue udah buang muka dan muter kursi rodanya dengan nggak sopan. Sayang, yuk kita balik ke kamar aja sambil ngomong gitu. Gue dorong dia masuk ke kamar. Begitu pintu ketutup, semua tatapan kepo dan sinis dari orang-orang di luar langsung hilang. Lu kan belum sembuh total. Kenapa tiba-tiba keluar? Padahal sejujurnya kondisi Shen Yue hari ini udah jauh mendingan. Dia udah bisa ngomong lancar, bahkan udah bisa berdiri dan jalan pelan-pelan. Tapi kalau buat jalan cepet, mungkin butuh beberapa hari lagi. Tadi lu lagi dibully, kan? Ya iyalah, gue gak mungkin diem aja. Lu udah nyelamatin gue, gue bakal bales budi. Lu minta apapun bakal gue kasih. Setelah 2 hari bareng, Shen Yue sadar kalau gue ini bukan orang sembarangan. Gue emang masuk ke keluarga Shen dengan niat terselubung, tapi itu semua gak penting. Gue udah nyelamatin nyawanya dan bantu dia lepas dari penghinaan hidup kayak orang gila. Denger itu,
Gue langsung ketawa ngakak ngeliat muka seriusnya. Entah kenapa gue pengen godain dia dikit, apapun boleh. Gimana kalau gue mau lu sambil ngomong, gue pegang dagunya. Lu lumayan cantik juga, ya masuklah kriteria gue dikit. Padahal itu cuma bercanda. Tapi Shen Yue malah langsung blushing parah. Dia buang muka dan pelan-pelan jawab satu kata, oke. Setelah diem sebentar, dia lanjut ngomong lagi. Selama lu mau, lu bakal selamanya jadi menantu pertama keluarga Shen. Gue juga bakal jalanin tugas sebagai istri, hormat dan patuh sama lu seumur hidup gue. Gue cuma angkat alis denger itu. Cuma hormat dan patuh doang, nggak cinta nih. Begitu. Kata-kata itu keluar. Shen Yue langsung bilang dengan nada nyesel. Gue minta maaf banget, gue beneran nggak bisa kasih hati gue ke lu. Karena 5 tahun lalu, hati ini udah milik cowok lain. Dia persis kayak lu. Orang yang nyelamatin nyawa gue juga. Sayangnya, sampai sekarang gue belum bisa nemuin dia. Ngomong gini emang kedengeran tega sih. Tapi daripada bohongin lu, mending gue jujur dari awal. Selain cinta, lu bisa dapat apapun yang lu mau, termasuk nyawa gue sekalipun. Wah, ternyata dia bucin akut ya. Gue ketawa kenceng, gak keberatan sama sekali. Toh gue di sini cuma sementara buat misi doang. Nggak main perasaan malah lebih bagus buat kita berdua. Oke kalau gitu, kita deal ya. Kita jadi suami istri formalitas aja dulu. Pas hari dimana lu nemuin cowok yang lu cinta itu, gue bakal lepas jabatan menantu pertama ini. Denger gue ngomong gitu. Shen Yue bener-bener terharu. Tenang aja, lu itu suami gue. Gue nggak bakal jahatin lu. Nemuin dia itu cuma buat menuhin keinginan lama gue aja. Kedepannya, kecuali lu nemu cewek lain, nggak bakal ada yang bisa ngusir lu dari sini. Pas dia ngomong, mukanya tiba-tiba jadi murung. Jujur aja, gue udah nyari dia bertahun-tahun. Tapi nggak ada hasil. Semua orang bilang dia kemungkinan udah nggak ada di dunia ini. Tapi gue nggak percaya. Gue selalu ngerasa kalau dia masih ada di suatu tempat di dunia ini. Denger itu, gue senyum santai dan coba nenangin dia. Nanti gue bantu selidikin. Lagian, kalau gue beneran mau nyari orang di dunia ini, gak ada yang gak bisa gue temuin, tapi Shen Yue gak gubris omongan gue. Dia malah ganti topik. Berapa hari lagi sampai badan gue bener-bener sembuh? Paling cepet besok. Paling lambat lusa. Lu udah bisa gerak kayak orang normal lagi. Lu kan udah sakit selama 3 tahun. Badan lu masih lemah banget. Butuh waktu buat pemulihan. Jadi jangan dipaksain. Ngelihat Shen Yue cemberut, gue udah bisa nebak apa yang dia pikirin. Dendam mah bisa dibales kapan aja. Gak usah buru-buru sehari 2 hari. Orang yang nyelakain lu itu pasti Jiang Yodao. Kan nyingkirin dia mah gampang banget kayak balikin telapak tangan. Shen Yue ketawa dingin. Cewek gak punya otak kayak Jiang. Yodao itu paling cuma jadi kacung orang lain. Banyak cara buat beresin dia. Gue cuma gak mau dia mati terlalu gampang. Kalau enggak, mana sebanding sama 3 tahun gue dirantai pas Shen Yue ngomong, nadanya datar banget, tapi hawa membunuhnya nggak main-main. Gue tiba-tiba inget catatan di filenya Shen Yue. Orang ini emang hatinya keras dan pendendam banget. Siapapun yang berani macam-macam sama dia pasti bakal berakhir tragis. Paisode. Shen Ze datang sendiri buat manggil Shen Yue makan malam. Dia malah ketawa kenceng dan bilang, katanya kamu udah sadar. Kakak kedua kamu sama istrinya sengaja pulang dari Jiancheng. Bahkan Fei Fei juga balik. Wah, kamu emang lebih hebat dari papa ya. Tiap papa pulang, mereka kayaknya nggak spanduli itu. Shen Yue langsung ngegas. Ya iyalah, soalnya tiap papa pulang itu cuma buat minta duit. Dan kalau pergi, cuma buat main cewek, Shen Yue emang nggak pernah ada sopan-sopannya sama bokapnya sendiri. Shen Ze, denger itu, Shen Ze cuma bisa ketawa maksa, wei wei, di depan orang luar. Bo ya, kasih papa muka dikit. Gue langsung ngerutin denger itu, orang luar. Maksudnya gue, detik berikutnya, gue ngerasa tangan gue anget. Ternyata Shen Yue lagi megang tangan gue. Dia nengok dan senyum ke gue. Kita kan udah nik. Suami itu keluarga paling dekat. Shen Ze langsung kena serang pamer kemesraan. Hatinya dongkol banget. Ini cewek barbar gak pernah senyum manis ke bapaknya sendiri. Sejak kecil, kenapa? Dia bisa senyum selembut itu ke cowok yang baru dia kenal beberapa hari elah. Ya sudahlah. Lupain ya papa duluan ya. Kalian cepetan turun buat sarapan. Setelah Shen Ze cabut dan pintu ketutup, Shen Yue baru ngomong, Shen Ze itu emang orangnya egois.
Dia sering banget berkhianat kalau udah nggak butuh. Tadi pas dia bilang lu orang luar, itu sebenarnya cuma tes doang. Kalau gue nggak nunjukin sikap, dia pasti bakal cari masalah sama lu nantinya. Gue cuma nyengir. Berkhianat, kita lihat aja dia punya nyali nggak buat ngelakuin itu. Ya gue tahu lu nggak takut, gue cuma nggak mau lu makin repot. Pas kita berdua, turun dari lantai 5, ruang makan yang gede itu udah penuh sama orang. Di saat itu, kakak kedua, Shin Ling Xiao, langsung buka suara. Kak, kelihatannya kakak udah seger banget ya. Kayaknya udah sembuh total nih. Adikmu ini beneran ikut seneng, abis ngomong gitu. Dia nggak lupa nyapa gue. Ini pasti kakak ipar baru ya, maaf ya kak. Beberapa hari ini saya lagi ada dinas luar kota, jadi baru sempat ketemu sekarang. Jangan marah ya. Kak ipar, abis ngomong gitu. Dia ngelirik istrinya yang ada di sampingnya. Su Xiaolian langsung peka dan ngeluarin kotak beludru merah. Ini ada kado pernikahan yang gue sama suami siapin buat kalian. Coba lihat. Suka nggak? Gue ambil kado itu, terus gue buka kuku. Jam tangan bertatakan berlian lagi. Orang awam mungkin mikir ini harganya mahal banget. Tapi sekali lirik aja gue udah tahu kalau kualitas berliannya biasa aja, barang palsu, nggak ada harganya sama sekali. Gue nggak ngebongkar aslinya. Tapi ya nggak kegirangan juga. Cuma bilang makasih yang hambar banget. Selama kamu suka, kita kan keluarga, nggak usah sungkan lah ya. Su Xiaolian senyum lebar banget di luar. Tapi di dalam hatinya dia ngeledek, gue bocah kampung yang nggak pernah lihat dunia luar. Shen Mobai di sebelahnya lagi, meluk anjing peliharaannya. Dari jauh dia nggak bisa lihat jelas bahan jamnya. Cuma kelihatan desainnya lumayan kece. Dia bilang dengan nada sirik, kakak ipar, kok baru dateng langsung kasih dia kado sih. Gue juga butuh jam baru nih. Kenapa nggak buat gue aja? Shen Ling Xiao ketawa kecil. Lu udah gede masih aja berani palak kado. Besok kakak ipar lu bakal pilihin satu buat lu. Pas denger itu, gue langsung nyamber dengan santai. Oh, lu suka jam ini? Gimana kalau gue kasih ke lu aja? Beneran nih. Shen Mobai nggak percaya gue segampang itu dipalak. Lihat responnya. Gue langsung ngeluarin jamnya di depan semua orang. Gue jalan nyamperin dia. Dia mikir gue pasti lagi cari muka di depan keluarga besar. Kalau si beban ini berani acting baik. Ya udah gue terima aja jamnya. Dia udah ngerasa menang dan mau ambil jamnya. Tapi tiba-tiba gue gocek dikit tangannya. Dan dengan set gue pasangin jam itu ke kaki anjingnya, boy, pes banget. Shen Mobai agak emosi. Tapi pas dia lihat kualitas jamnya dari deket, dia malah ketawa ngeremehin. Kakak ipar, pelit banget sih kasih jam KW. Tapi ya lumayan lah. Cocok banget dipakai anjing gue. Shen Yue langsung nyamber dengan nada dingin. Apa ini kado yang mati-matian kakak gue siapin buat laki gue? Lu pikir gara-gara gue koma 3 tahun? Gue jadi bego dan bisa lu bohongin pakai barang sampah begini. Su Xiaolian nggak nyangka bakal diskakmat di depan umum dan dibales telak karena jam KW-nya dipasangin ke anjing. Itu kan sama aja ngeledek, kadonya cuma selevel sampah. Pas dia mau Heles, Shen Ling Xiao langsung motong. Dek, jangan marah dulu. Ini pasti salah paham. Kakak ipar lu mungkin kena tipu. Besok kakak beliin kado perkenalan yang baru buat ipar. Nggak usah. Laki gue tuh pemilih banget. Gue takut pilihan kakak nggak masuk seleranya. Kalau emang niat, gimana kalau ganti duit cash aja denger itu? Gue langsung gercep dong. Nomor rekening gue 9986000. Ini kartu koperasi simpan pinjam di kampung sih. Kalau bisa jangan transfer antar bank ya. Soalnya ada biaya admin. Kasihan nanti kakak ipar keberatan. Su Xiaolian rasanya mau mati berdiri. Kok ada pasangan yang muka tembok dan gak tahu malu begini, masa kado ditukar transferan duit langsung ke rekening. Tapi Shen Ling Xiao santai aja. Dia tanya, 1 juta cukup nggak? Nominal 1 juta yuan bikin hati. Su Xiaolian makin nyesek. Dia terus kasih kode ke suaminya, kan cuma kado perkenalan, nggak perlu sebanyak itu. 100.000 aja udah dapet jam yang bagus banget. Gue lihat muka Su Xiaolian yang menderita itu lucu banget. Jadi gue pengen bikin dia makin kena mental. Gue bilang, gue kan anak kampung, gak pernah lihat dunia luar. Gue beneran gak tahu apa 1 juta yuan cukup buat beli jam yang gue suka. Gimana kalau 2 juta kak? Keberatan gak? Su Xiaolian emosi parah. Matanya sampai mau copot. Berani-beraninya bocah ingusan ini minta sebanyak itu. Tapi Shen Ling Xiao tetap kalem. Dia bilang, gak masalah. Yang penting ipar seneng.
Habis ngomong gitu, dia langsung transfer duitnya di depan semua orang. Beres urusan, mereka semua duduk buat makan. Para pelayan sibuk bawain makanan sama sup. Shen Lingxiao merhatiin pelayan-pelayan itu, semuanya muka-muka baru. Terus dia tanya, semua orang di rumah ini udah diganti ya pas bahas soal ini. Jiang Yudao sampai nggak selera makan. Dia bilang, perasaan gue nggak enak. Terus balik ke kamarnya duluan. Emang bener sih, sejak gue datang, dia sial mulu, bodyguard kepercayaannya, dideportasi mendadak, terus Shen Yue tiba-tiba sembuh secara ajaib. Pas bangun, Yue langsung beresin semua kacung yang udah dia piara bertahun-tahun. Shenze nggak nyadar istrinya lagi bad mood dan malah sibuk cerita ke Shen Lingxiao soal kejadian tadi pagi. Shen Lingxiao ketawa tipis. Adik gue emang nggak berubah satset banget kalau ganti orang. Bikin rumah suasananya baru lagi. Shen Yue jawab dengan dingin, kalau ngurus keluarga kecil aja nggak becus. Gimana mau ngurus klan besar abis sarapan? Gue dorong kursi roda Shen Yue balik ke kamar. Gue cek nadinya lagi, terus ngasih dia satu pil. Shen Yue percaya 100% sama gue. Dia langsung telan tanpa ragu, terus tanya, obat apa ini? Gue nyengir nakal, racun. Udah telat kalau mau tahu sekarang. Kamu kan udah minum itu berhari-hari. Mau itu racun sekalipun, aku tetap bakal minum. Kalau itu dari kamu. Dasar bodoh. Kamu gampang banget percaya orang. Gimana kalau aku selamatin kamu cuma buat manfaatin kamu, terus akhirnya aku matiin. Kalau gitu nggak usah buang-buang pil. Apapun yang mau kamu lakuin, kasih tahu aja. Kalau kamu mau nyawaku, tinggal bilang. Denger itu, gue langsung ngakak. Kamu lebih asik pas hidup tahu. Pil, itu penawar racun yang gue racik sendiri. Bisa buat segala macam racun. Gue emang punya kebiasaan bawa obat itu buat jaga gagah. Selain buat ngilangin racun, gak ada efek samping kok. Sebenarnya gue udah sering nyelamatin orang, tapi cuma cewek di depan gue ini yang makin dilihat makin menarik. Oh iya, ada yang mau gue omongin. Kemarin gue tidur di kamar yang sama, bareng kamu buat jagain biar gak dicelakain orang. Sekarang kan rumah ini udah dalam kendali kamu, kayaknya gak ada yang berani nyentuh kamu lagi. Jadi gue rasa mending kamu siapin kamar buat gue. Tidur di sofa beberapa hari ini beneran gak enak banget. Maaf ya udah bikin kamu susah. Shen Yue mikirin itu serius. Secara logika, aku emang harus siapin kamar buat kamu. Tapi kalau aku lakuin itu, orang lain bakal tahu kalau hubungan kita lagi ada masalah. Pas dia kelar, ngomong, gue juga jadi mikir, bener juga sih. Gimana kalau beli kasur lagi aja, kita beli sofa bed, bisa dilipat kalau siang hari. Jadi nggak bakal ketahuan orang lain. Gimana aku nurut kamu aja. Shen Yue langsung nyuruh anak buahnya. Sejam kemudian, sofa bednya datang. Harus gue akuin, kerjaan anak buah Shen Yue emang cepet banget. Kalau aja dulu dia nggak koma dan nggak bisa kasih perintah, dia nggak bakal hidup menderita selama 3 tahun terakhir ini. Pas kasurnya udah rapi, gue baru mau rebahan, Shen Yue malah duluan yang nidurin. Maksudnya apa nih? Tanya gue bingung. Mulai sekarang, kamu tidur di kasur, biar aku di sini. Habis ngomong gitu, Shen Yue langsung bungkus badannya rapat-rapat pakai selimut. Tidur, Gi. Selamat malam, karena Shen Yue udah ngalah. Ya sudah, gue nggak pakai sungkan lagi. Gue sikat aja kasur mewahnya. Sumpah, kasur ini empuk banget. Baru rebahan bentar, gue langsung tepar. Maklum lah, si Shen Yue ini kan anak sultan dari kecil. Mana pernah ngerasain tidur di sofa bed yang nggak jelas gitu. Malam pertama aja dia udah kebangun gara-gara nggak nyaman. Dia balik badan, niatnya mau lanjut tidur lagi. Tapi nggak sengaja, matanya tertuju ke gue. Di kamar itu cuma ada lampu tidur redup warna oranye yang bikin muka ganteng. Gue makin kelihatan. Tiba-tiba alis gue ngerut kencang banget. Muka gue kelihatan ketakutan. Kayaknya gue terjebak di mimpi buruk yang parah banget. Nggak, kalian itu iblis. Pergi. Pergi kalian semua. Mama, tolong di momen ini gue bukan lagi cowok keren yang bisa beresin semua masalah kayak pas siang hari. Sekarang, gue cuma kayak anak kucing lemah yang meringkuk ketakutan sambil manggil-manggil mama. Nggak tahu sejak kapan, Shen Yue udah ada di samping gue. Meluk dan nenangin gue pelan-pelan, jangan takut. Itu cuma mimpi. Aku di sini nggak bakal ada yang bisa nyakitin kamu lagi. Dia nggak tahu masa lalu gue. Dia cuma ngerasa kalau gue pasti udah ngelewatin penderitaan yang luar biasa. Mungkin karena ngerasa aman,
Perlahan gue mulai tenang dan tidur nyenyak lagi. Pas gue bangun dan buka mata, gue butuh beberapa detik buat sadar. Begitu lihat siapa yang ada di samping gue. Gue langsung shock berat Shen Yue, ternyata nyelip di kasur gue dan malah meluk gue. Dia tidur pules banget sampai ngorok tipis-tipis. Gue langsung kayak kucing yang ekornya keinjak. Gue langsung loncat dari kasur, belum sempat dia bereaksi, gue kasih bonus tendangan maut yang bikin dia mental dari kasur. Shen Yue langsung teriak, gue ini orang sakit ya, kalau gue mati, lo nggak bakal bisa tinggal di sini lagi. Gue balas dong, lo ngapain nyelinap ke kasur gue tengah malam? Lo apain gue? Muka gue udah galak banget. Shen Yue cuma bisa ngehela napas pasrah, baju lo masih utuh tuh. Emang gue bisa ngapain lo? Lagian dengan skill lo itu, dikasih nyawa 100 pun gue nggak bakal berani macem-macem. Semalam lo mimpi buruk, jadi gue cuma mau nenangin lo dikit, malah ketiduran. Baru deh gue mulai tenang. Gue cek baju gue, dan emang beneran gak ada masalah. Gue cuma takut tiba-tiba jadi bapak aja. Tapi dipikir-pikir, kalau beneran terjadi sesuatu, masa iya gue gak sadar masalah mimpi buruk ini udah ganggu gue bertahun-tahun dan gak ada yang tahu. Tapi ya gue udah biasa, gak nyangka aja Shen Yue bakal tahu. Ya udah, gue percaya deh. Tapi gue tetap kasih peringatan keras, jangan kasih tahu siapapun soal mimpi buruk gue. Terus lain kali pura-pura nggak lihat aja. Jangan berani-berani meluk gue denger itu. Shen Yue malah nahan tawa, tenang aja. Gue jamin nggak bakal bilang siapa-siapa. Gue lirik dia curiga, ngapain lo ketawa-ngetawain gue ya? Shen Yue langsung diem. Nggak berani. Sumpah deh. Gue ngerasa nggak berdaya banget. Cowok harga diri tinggi kayak gue malah malu di depan cewek lemah. Pas kita turun buat makan, jam udah nunjukin pukul 9 pagi lewat. Chen Lingxia udah berangkat kerja. Sedangkan Hu Xiaolian, gara-gara masalah 2 juta yuan semalam, dia galau banget sampai nggak bisa tidur. Jadi siang ini dia baru bisa tepar. Shenze juga semalam pergi foya-foya. Dan Jiang Yudao pergi main mahjong biar nggak stres. Pasangan ini emang asik sama dunianya masing-masing. Terus Shen mau bye, turun dengan muka masih ngantuk. Begitu lihat ruang makan udah dikuasain gue sama Shen Yue, dia belum sempet deket pun udah langsung dikasih tatapan maut sama kakaknya. Seketika Shen Mobile langsung hilang nafsu makan, dia nunduk terus lari berangkat sekolah. Gue cuma bisa ketawa, adik lo lari ketakutan cuma gara-gara lo lirik doang. Kasihan banget Shen Yue. Emang gak pernah suka sama anak-anak dari Jiang Yudao. Jadi ya wajar, muka dia ketus banget. Dia cuma jawab cuek, tenang aja, dia nggak bakal mati kelaparan kok. Habis sarapan, tiba-tiba gue ngomong serius ke dia. Kesehatan lo udah pulih nih. Kayaknya lo nggak butuh gue di samping lo terus-terusan. Shen Yue denger setengah doang, langsung panik. Lo mau pergi? Bukannya lo bilang mau tinggal di rumah keluarga Shen lebih lama lagi. Lihat dia salah paham. Gue cuma bisa ketawa receh. Siapa juga yang mau pergi? Gue cuma mau jalan-jalan keluar. Bentar, mau beli barang? Baru deh si Shen Yue bisa napas lega. Mau ditemenin nggak? Nggak usah. Lo butuh istirahat. Belanja itu capek. Lo belum kuat. Shen Yue nurut. Terus dia ngeluarin sebuah kartu hitam dengan pinggiran emas yang cantik banget. Terus dikasih ke gue. Kartu apaan nih? Keren juga. Shen Yue langsung jawab, itu Black Card buat Tianfu Plaza. Pakai aja sesuka hati lo. Tianfu Plaza itu mall paling elit di ibu kota. Tempat nongkrongnya para sultan dan sosialita. Harganya emang nggak ngotak sih. Gue angkat alis. Belanja sesuka hati, nggak usah bayar. Jangan bilang lo yang punya mall itu. Lo tahu kan kalau pemilik Tianfu Plaza itu misterius banget. Semua urusan diurus manajemen mall. Ownernya nggak pernah muncul. Shen Yue ngangguk santai. Waktu gue umur 13 tahun, kakek mau tes insting bisnis gue. Dia kasih gue modal, tapi syaratnya nggak boleh pakai nama besar keluarga Shen atau koneksi. Apapun buat investasi. Jadi gue beli tanah dan bangun Tianfu Plaza. Tahun kedua, harga tanah di ibu kota langsung meroket 4 kali lipat. Begitu malnya langsung jadi mal nomor 1 di negara ini. Black Card di tangan lo itu cuma ada 1 di dunia. Pakai itu. Lo bisa borong seisi mal kalau lo mau. Dia ngomongnya biasa aja. Gak ada kesan pamer sama sekali. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala. Borong seisi mal ya? Gila. Royal Pangel. Kalau gue beneran borong, lo gak bakal bangkrut emang ya. Terus gue ketawa ngakak. Tapi tenang,
Gue nggak serakah-serakah amat kok. Palingan gue borong setengah mal doang. Haha. Gue ambil kartunya sambil siul-siul bahagia, terus cabut. Shen Yue ngelihat punggung gue sambil senyum tipis di wajah dinginnya itu. Gak lama kemudian, gue sampai di mall. Gue muter-muter sebentar. Pertama, mampir ke salon buat dapet potongan rambut baru. Abis dandan dikit, gue bener-bener kayak orang baru. Tampang gue sekarang jadi kayak tuan muda yang berkelas. Gak kelihatan udik lagi kayak dulu. Him pas kelar potong rambut. Gue langsung ke area fashion di lantai 3. Pas lagi jalan, gue naksir sama satu kemeja di etalase. Pas lihat harganya, buset, 580.000 yuan. Gak pakai kartu hitam Shen Yue pun. Gue sanggup beli sendiri. Pas mau bayar, tiba-tiba ada orang masuk. Kebetulan banget, ternyata itu sepupu gue, Chen Bai. Si sampah yang dulu ngatain Shen Yue gila dan ogah nikah sama dia biar sampai mati. Di sampingnya ada Tuan Muda Song Jinian dari keluarga Song, salah satu 3 klan besar di ibu kota. Jinian, cepet lihat deh. Bukannya ini kemeja limited edition yang kita lihat di majalah kemarin, aslinya jauh lebih cakep daripada di foto. Sambil ngomong gitu, Chen Wei langsung nyamber kemeja itu dari tangan pelayan. Tapi pas dia lihat label harganya, dia langsung ciut. Keluarga Chen mah cuma keluarga pedagang biasa. Mana sanggup dia beli kemeja semahal itu. Song Jinian juga sadar sama kemeja ini dan ngerasa kemahalan pas lihat harganya. Dia itu cuma anak haram di keluarga Song. Statusnya nggak terlalu dianggap. Uang jajannya cuma 600.000 yuan sebulan. Beli kemeja yang harganya hampir setara uang jajan sebulan tuh kerasa berat banget. Di saat itu, si Chen Wan yang kenalin gue, oh, bukannya ini sepupu gue, Chen Fan, ngapain lo di sini? Dulu pas gue nikah, gaya gue emang udik banget. Beda jauh sama penampilan gue yang ganteng sekarang, sampai-sampai dia hampir gak kenalin. Gue pun bilang santai. Emang aneh ya kalau gue kemal buat cuci mata. Yin Nian, kenalin nih, ini sepupu gue, Chen Fan. Dia nih yang dijual buat nikah tumbal demi keberuntungan. Akhirnya Song Jinian liatin gue pakai muka ngeremehin. Jadi ini sepupu yang lo ceritain itu yang ngejual harga diri demi 2 juta yuan terus nikah sama cewek gila. Pantesan punya duit buat belanja di tempat mewah gini. Ternyata hasil jual diri. Emang sih gue ambil 2 juta yuan dari Chen Yuqiang. Tapi itu kan taktik gue buat ambil balik warisan orang tua gue. Gak nyangka si Chen Wei malah nyebar fitnah sampah kayak gitu. Muka gue langsung gelap. Gue bilang dingin, balikin kemeja itu ke gue. Jangan cari gara-gara atau lo bakal nyesel sendiri. Balikin ke lo, emang lo udah bayar. Atas dasar, apa gue harus kasih ke lo? Bukannya lo baru aja meres keluarga. Chen, 2 juta yuan, sombong banget lo. Jadi orang kalau punya duit tuh dipakai bener-bener. Kalau cewek gila lo itu mati. Lo bakal ditendang dari rumah. Jangan sampai lo datang ke rumah gue sambil ngemis-ngemis ya. Belum sempet dia kelar ngomong. Gue langsung tampol mukanya kenceng banget. Bekas tangan gue langsung nyemplak di pipinya. Gue bilang dengan nada dingin. Dulu pas di rumah keluarga Chen gue terlalu baik sama lo. Makanya lo jadi berani ngelunjak sekarang. Lo berani mukul gue, Chen Wei ngamuk. Tapi pas inget bantingan gue waktu itu yang bikin dia encok berhari-hari, dia gak berani ngelawan. Dia cuma bisa pasang muka melas ke Song Jinian. Tanpa nunggu reaksi dia, gue rebut kemeja itu dari tangannya. Siapa cepat dia dapat, ngerti gak lo? Kalau gak ngerti, pulang sana, suruh nyokap lo ajarin. Sejak Song Jinian balik ke keluarga Song, orang-orang selalu hormat sama dia. Dia gak pernah ngerasa dihina kayak gini. Lo tahu gak siapa gue, berani-beraninya lo ngomong kayak gitu ke gue. Gue cuma mendengus males. Gue gak peduli lo itu siapa. Kalian semua, mending cabut sekarang. Denger itu, Song Jinian langsung gregetan. Di ibu kota, keluarga Sen, sekalipun gak bakal berani gak sopan sama keluarga Song. Gue pun nyengir sinis, keluarga Sen hormat sama keluarga Song itu karena sepupu lo, bukan karena anak haram kayak lo. Status anak haram itu emang titik lemah Song Jinian. Dan gue bongkar itu di depan umum. Rasanya bener-bener kayak nampar mukanya. Dia langsung ngomong ke manajer toko dengan emosi. Kalau lu masih mau keluarga Song belanja di sini, tendang orang ini keluar sekarang juga. Tenang aja. Dia cuma orang kampung. Nggak punya backingan apa-apa. Dari awal gue masuk, si manajer toko ini emang nggak peduli sama gue. Awalnya dia agak ragu sama identitas gue.
Tapi pas denger omongan Song Jinian, dia langsung gaspol, dia ngomong dengan kasar, Mais, silakan keluar, toko kami nggak punya waktu buat ngelayanin orang kayak kamu. Si manajer toko yang mau cari muka ke Song Jinian makin songong. Terus balikin ke meja itu. Walaupun kamu punya duit, kami nggak bakal jual ke kamu. Song Jinian inggeliatin baju ge. Lihat baju lo itu, kumel pangel. Berani-beraninya rebutan barang sama tuan muda kayak gue. Gak tahu diri banget sih lo. Manajer, nunggu apa lagi lo? Tendang dia keluar. Pas omongan itu keluar, si manajer langsung maju mau ngusir gue. Tapi sebelum dia buka mulut, dia udah ciut duluan pas gue lirik tajam. Gue tanya dingin, lo yakin mau nendang gue keluar? Manajer itu bilang dengan nada yang gemeteran, bukannya saya mau ngusir. Tapi kamu udah nyinggung orang yang salah. Kalau kamu tahu diri, mending cepet cabut biar nggak kena masalah. Gue nengok ke cewek di sebelah gue, Chow Guiyuan, yang dari tadi ramah banget sama gue. Coba kasih tahu, baju ini harusnya dijual ke siapa? Xiao Guiyuan ini masih anak magang. Dia kelihatan gemeteran ketakutan. Pas lihat kelakuan sombong orang kaya ini, dia sebenarnya ngerasa nggak terima buat gue. Beberapa kali dia mau ngomong, tapi posisinya yang rendah selalu dipotong sama bentakan manajernya. Dengar pertanyaan gue, dia akhirnya berani ngomong. Tadi tuan ini yang bilang mau beli duluan, saya udah mau bikin notanya. Tuan Song ini datangnya belakangan, manajer toko langsung bentak. Dasar cewek nggak berguna, bosan hidup lo ya. Lo pikir Tuan Song itu orang yang bisa lo lawan. Kalau dia marah, jangan harap lo bisa kerja di industri ini lagi. Tapi Xiao Guiyuan ternyata keras kepala juga. Dia langsung lempar seragamnya. Kalau nggak bisa kerja ya udah. Paling parah gue pulang kampung, di kota terlalu banyak orang jahat, orang desa jauh lebih jujur. Gue nggak nyangka Xiao Guiyuan ini sekeren itu. Lihat itu. Gue langsung bungkuk buat ambilin seragamnya dan gue balikin ke dia. Tenang aja. Gue jamin kerjaan lu aman. Habis ngomong gitu, gue nengok dan senyum ngeremehin ke arah Song Jinian. Lu tadi bilang mau bikin cewek ini nggak bisa dapat kerjaan lagi di industri ini kan? Gimana kalau gini kita taruhan? Gue berani jamin, hari ini dia nggak cuma nggak bakal dipecat, tapi dia juga bakal jadi manajer di toko ini. Dengar itu, si manajer toko langsung ketawa sinis. Lu pikir lu siapa berani sesumbar kayak gitu? Song Jinian yang di sebelahnya juga ikutan ketawa ngakak. Oke, kita kasih batas waktu 10 menit. Gimana Song Jinian mikir kalau buat mecatin karyawan keroco mah gampang banget. Tinggal jentikin jari juga kelar. Tapi gue nggak peduli sama sekali. Gue cuma senyum dan setuju. Karena ini taruhan, harus ada taruhannya dong. Sambil ngomong, gue nggak lupa nyentuh kalung di leher gue buat ngerekam semuanya biar dia nggak bisa ngelak nanti. Song Jinian pede banget dia nggak bakal kalah. Dia malah udah nggak sabar mau lihat gue dipermaluin di depan umum. Gini aja, yang kalah harus keliling mall cuma pakai celana dalam doang. Gimana berani nggak denger itu? Alis gue agak kedutan. Wah, kayaknya jangan deh. Siang bolong begini. Bener-bener ngerusak pemandangan, tahu nggak? Song Jinian yang takut gue bakal ciut, sengaja makin manas-manasin gue. Kenapa lu takut kalau gitu merangkak keluar mall kayak anjing juga boleh lah. Gue ketawa remeh. Oke, deal ya. Song Jinian langsung ngasih kode ke manajer toko. Si manajer jalan nyamperin karyawan muda itu dan ngomong dengan sombongnya, lu boleh cabut sekarang. Secara dia cuma karyawan yang bahkan belum lolos masa percobaan. Si manajer bisa dengan gampang mecatin, dia cuma pakai satu kalimat. Xiao Guiyuan mendengus, dasar anjing yang cuma berani di kandang sendiri. Lu cuma tahu cara nindas karyawan baru kayak kita. Ya udah gue pergi. Emang masalah besar apa pas cewek itu mau pergi? Gue langsung manggil dia balik. Waktunya belum habis 10 menit kok. Buru-buru banget mau kemana? Mending tunggu bentar lagi. Siapa tahu gue beneran bisa bikin lo jadi manajer toko ini. Begitu kata-kata itu keluar, 3 orang di sebelah gue langsung ketawa ngakak. Gue biarin aja mereka ngerasa di atas angin. Terus gue keluarin HP buat telepon seseorang. Shen Yuwei, lu lagi sibuk nggak? Di seberang telepon, Shen Yuwei yang lagi ikut rapat video langsung buru-buru nutup laptopnya. Gak, gue lagi istirahat kok. Gak sibuk. Gue langsung ngomong to the point, manajer toko di counter kemeja cowok Tianfu Plaza. Gue gak suka lihat mukanya. PK dia, ganti sama orang lain. Gue kasih waktu 5 menit buat beresin ini semua, abis ngomong gitu. Gue langsung matiin teleponnya. Di sana, Shen Yue langsung narik napas lega. Untung deh, untung banget gak perlu inspeksi mendadak segala. Song Jinian lipat tangan dan ngeyek gue.
Lihat tuh gayanya. Orang yang nggak tahu pasti bakal ngira dia itu yang punya mall Tianfu City ini. Chen Wei pun ikutan nimbrung. Dia pasti udah kelamaan bareng si cewek gila itu. Otaknya udah gesrek. Nggak bisa lagi bedain mana hayalan, mana kenyataan. Kasian banget deh Song Jinian. Geleng-geleng kepala sambil mendesah. Padahal orangnya oke. Tapi gara-gara serakah harta sampai mau nikahin orang, gila. Alhasil, dia sendiri jadi ikutan gila. Tiba-tiba, seorang pria pakai setelan jas rapi datang buru-buru. Begitu manajer toko lihat dia langsung nunduk hormat dan nyapa dengan sopan. Halo, manajer umum Luo. Luo Wen, ini manajer profesional di Mall Tianfu. Dia yang tanggung jawab atas semua operasional di mall ini. Dia lagi rapat tadi pas tiba-tiba dapat telepon dari Shen Yue. Makanya dia langsung lari ke sini. Luo Wen ngeliatin orang-orang yang ada di sana. Terus dia nanya hati-hati, "Maaf, saya mau tanya, siapa di sini pemilik kartu Black Gold Chen Wei Bengong?" Dia bahkan nggak tahu apaan itu kartu hitam. Tapi Song Jinian malah ngeluarin kartu hitam dari dompetnya. Dia ngelirik gue dengan sombong. Manajer Luo, apa lu kesini buat nyambut gue karena denger gue lagi ada di sini? Lihat itu, Chen Wei langsung jilat. Ini kartu VIP Wei City. Cuma tamu terhormat yang belanja lebih dari 5 juta di mall ini yang bisa punya. Emang abang gue ini paling royal deh. Tapi Luo Wen cuma geleng-geleng kepala. Dia ngomong dengan muka nggak enak. Kartu lu itu cuma kartu VIP biasa yang dapat dikit fasilitas. Yang saya maksud itu tipe kartu yang cuma ada satu di dunia. Pinggirannya lapis emas. Kartu Black Gold. Pemilik kartu ini bisa ambil barang apa aja di mall ini secara gratis. Bahkan ngerampok seisi mall pun nggak masalah. Semua orang di sana langsung shock berat sampai mangap. Apa bisa ambil seisi mall gratis kartu kayak gitu, beneran ada. Berapa coba nilainya? Di saat itu, gue dengan santainya ngeluarin kartu Black Gold dari saku gue. Apa kartu ini yang lu maksud? Pas Luo Wen lihat kartu Black Gold itu, dia langsung sadar siapa gue sebenarnya. Dia langsung nunduk hormat banget. Maafkan saya sebesar-besarnya. Tuan, saya udah bikin pengalaman belanja Anda jadi nggak nyaman. Saya bakal lakuin semua perintah Anda, sekarang juga abis ngomong gitu. Dia langsung balik badan dan bilang ke manajer toko, "Lo dipecat. Silakan angkat kaki dari mall ini." Detik ini juga, si manajer toko yang nggak terima langsung teriak, "Manajer Luo, saya udah kerja keras di sini selama bertahun-tahun. Atas dasar apa Anda mecatin saya gitu aja? Cuma gara-gara lu udah nyinggung orang yang salah. Sekarang lu tanggung sendiri, akibatnya Song Jinian juga maju. Manajer Luo kan, gue kasih tahu ya. Hari ini, lu nggak boleh pecat manajer ini dengan alasan apapun. Gue ini tuan muda keluarga Song. Gue udah habisin banyak duit di mall lu selama bertahun-tahun ini. Kalau lu nggak nurutin kata-kata gue, lu bakal kehilangan klien besar keluarga Song ya." Denger itu, gue angkat sebelah alis. "Oh, klien besar ya," katanya. "Manajer Luo, mulai hari ini, Mall Tianfu nggak bakal lagi melayani bisnis apapun dengan Tuan Muda Song." Manajer Luo langsung nunduk dan bilang, "Baik Tuan, laksanakan." Muka Song Jinian langsung berubah, jadi jelek banget. "Manajer Luo, lu beneran nggak takut nyinggung keluarga Song? Gue maaf ya, gue cuma karyawan yang digaji di sini. Bos, gue udah ngomong, jadi gue cuma bisa nurut." Tapi Chen Wei masih belum mudeng sama situasinya. Dia nanya bingung, "Bos apa? Emang siapa bosnya manajer Luo?" Nunjuk ke arah gue. "Tuan inilah pemilik asli dari Mall Tianfu City kita." Song Jinian ngeliatin gue nggak percaya. "Lu lagi bercanda? Si gembel ini sejak kapan dia jadi pemilik Mall Tianfu? Apa pemiliknya itu si cewek gila dari keluarga Shen itu?" Tatapan manajer Luo langsung berubah jadi dingin. Tuan, tolong jaga ucapan Anda. Nyonya, bos kami udah sembuh total. Setelah Mall Tianfu beroperasi, Shen Yue emang udah nggak ngurusin lagi. Orang luar nggak ada yang tahu kalau ini properti punya dia. Dengar itu, Chen Wei langsung melongo. "Sembuh, serius? Gue nggak pernah dengar ada orang gila yang bisa sembuh." Manajer Luo udah males ngomong sama orang-orang ini. Dia bilang ke gue dengan sangat hormat, "Tuan, apa ada instruksi lain? Silakan bilang aja." Gue menunjuk ke arah asisten toko muda yang masih berdiri bengong di samping kita. Gue suka cewek ini. Mulai sekarang, biarin dia yang jadi manajer toko ini. Soal urusan lainnya, kayaknya nggak ada lagi deh. Gue kesini cuma mau belanja kok hari ini. Awalnya gue nggak ada niat buat taruhan sama Song Jinian. Gue punya cara sendiri buat beresin dia. Tapi gue pengen lihat apa Shen Yue bakal berani nyinggung keluarga Song demi gue. Untungnya, dia nggak ngecewain gue.
Song Jinian beneran cari mati. Dia baru aja nabrak tembok beton. Pas lihat dia nggak bisa menang. Dia melotot marah ke arah gue terus mau pergi gitu aja. Langsung aja gue hadang jalannya. Tuan muda Song, kayaknya lu lupa deh sama taruhan kita tadi. Yang kalah harus keliling mall cuma pakai celana dalam doang. Ingat kan lu sendiri yang ngusulin ide ini. Sebenarnya tadi gue pikir taruhan ini agak kejam. Tapi karena Song Jinian maksa banget, ya udah gue nggak bisa nolak. Song Jinian marah banget sampai matanya mau copot. Lu jangan keterlaluan ya. Gue cuma nip debu gaib di kuku gue. Kalau gue mau nindas lu, emangnya lu bisa apa? Dunia ini tuh hukum rimba. Yang kuat makan yang lemah. Kalau lu nggak habisin orang kayak gini, dalam sekali sikat, mereka bakal balik lagi buat cari gara-gara. Kurang ajar Song Jinian beneran hilang akal karena emosi. Dia angkat tangan mau mukul gue. Tapi sebelum tinjunya nyampe, udah gue tangkis duluan, gue langsung cengkram tinjunya terus gue balas pakai combo pukulan telapak tangan berkali-kali. Niatnya mau mukul orang. Malah dia yang bonyok. Hal paling malu itu pas tangan lu dipegang orang. Terus orang itu pakai tangan lu sendiri buat mukulin muka lu. Sekarang tangannya sakit, tapi mukanya jauh lebih perih karena malu. Lihat kejadian itu, Chen Wei juga ikut shock. Dengan gagap dia coba kasih saran, Chen Fan, berhenti. Dia itu tuan muda keluarga Song. Bahkan keluarga Shen pun gak bakal berani macem-macem sama keluarga Song. Oh, jadi lu mau gantiin hukuman dia? Gue saranin sih lu ngaca dulu. Sanggup gak nanggung akibatnya. Chen Wei langsung kicep dan gak berani ngomong lagi. Dia mundur pelan-pelan. Gue senyum sinis lagi terus bilang, sebenarnya gue juga mikir kalau keliling mall cuman pakai celana dalam itu gak estetik. Apalagi karena badan lu jelek banget, bisa ngerusak pemandangan kota tahu nggak? Gimana kalau gini aja? Kalau lu merangkak keluar kayak anjing, gua anggap masalah ini selesai. Denger itu, Song Jinian beneran kena mental gara-gara gua. Kakinya gemeteran sampai mau berlutut. Gua nggak bakal berani ganggu lu lagi. Tolonglah, demi nama besar keluarga Song, lepasin gua kali ini aja. Kalau misal hari ini gue yang kalah, apa lu bakal lepasin gue cuma karena gue bagian dari keluarga Shen? Pasti nggak kan? Lu pasti mikir istri gue itu orang gila dan gue nggak punya backingan siapa-siapa. Sama aja kayak lu. Lu cuma anak haram di keluarga Song. Emang siapa yang mau belain lu? Song Jinian ini emang tipikal orang yang beraninya sama yang lemah tapi ciut sama yang kuat. Mana dia tahu kalau hari ini dia salah lawan. Dia malah nantangin serigala berbulu domba. Song Jinian buru-buru bilang, gimana pun juga, gue tetap anggota keluarga Song. Ini menyangkut harga diri keluarga gue. Dia nengok ke arah Chen Wei, biar dia aja yang merangkak gantiin gue. Chen Wei itu emang penjilat. Tapi bukan berarti dia mau jadi anjing. Dia langsung naik pitam, lu sendiri yang maksa taruhan. Kenapa sekarang malah gue yang harus nanggung hukumannya? Bener-bener definisi temen pas ada butuhnya doang. Gue geleng-geleng kepala sambil akting sedih. Lu tahu kan kalau Chen Wei ini sepupu gue? Gimana pun juga, gue nggak mungkin biarin keluarga gue sendiri malu. Bener nggak? Denger itu, awalnya Chen Wei ngerasa agak terharu. Tapi pas lihat tatapan licik gue, dia langsung sadar. Chen Fan, lu sengaja ya? Lu sengaja biar Song Jinian makin dendam sama gue cuekin omongan dia, gue lempar Song Jinian ke lantai, mau merangkak sekarang atau enggak? Sabaran gue ada batasnya ya. Kalau lu nggak mulai merangkak, jangan salahin gue kalau gue main kasar. Akhirnya, dengan muka melas dan penuh penderitaan, Song Jinian merangkak keluar dari toko LV itu. Begitu dia sampai luar toko dan lepas dari jangkauan gue. Dia langsung lari tunggang langgang, tapi tetap aja dia udah ditonton dan dikerubutin banyak orang. Bahkan ada yang ngerekam videonya segala, bisa dibilang dia beneran malu 7 turunan. Kejam banget loh. Chen Fan, lihat aja nanti. Chen Wei ninggalin ancaman sampah, terus ikut kabur ketakutan. Tapi sekarang dendam antara dia sama Song Jinian udah nggak bisa dihindari. Padahal awalnya dia pikir udah berhasil masuk ke lingkaran elit ibu kota. Sekarang lihat aja, semuanya zonk. Dia malah mungkin bawa masalah gede buat keluarganya. Gue nepuk-nepuk debu di baju, terus nengok ke arah Xiao Guiyuan yang dari tadi bengong di samping gue. Ngapain lo melamun cepetan bantuin gue bungkus baju-bajunya? Lu nggak mau dapat komisi apa? Manajer toko yang baru. Xiao Guiyuan langsung sadar dari lamunannya. Ya ampun, barusan itu savage abis.
Saking semangatnya, asisten toko itu sampai keceplosan pakai logat daerah. Sedangkan manajer lama yang baru aja dipecat cuma bisa diem mematung karena ketakutan. Dia pikir dia bakal dihajar juga. Tapi ternyata pas gue jalan keluar toko, gue bahkan nggak ngelirik dia sama sekali. Remahan rengginang kayak gitu nggak level buat gue urusin. Gue bawa kartu hitam tanpa batas milik Shen Yue dan borong banyak barang di Tianfu City. Pas balik ke rumah keluarga Shen, tangan sama lengan gue penuh sama barang belanjaan. Gue lihat Shen Yue lagi duduk di kursi goyang sambil liatin matahari terbenam. Gayanya udah persis kayak orang sakit beneran. Gue senyum puas. Gue taruh tas-tas belanjaan di kursi ujung tempat tidur terus masuk ke kamar mandi buat buang air. Tapi kenyataannya, Shen Yue itu sebenarnya rapat online seharian. Baru pas dia dengar laporan dari penjaga gerbang kalau tuan muda udah balik, dia cepet-cepet matiin komputer, terus acting lagi, istirahat di kursi goyang setelah terbaring di kasur selama 3 tahun. Dia udah buang-buang terlalu banyak waktu buat kerja. Sekarang pas dia ngerasa badannya udah enakan, malah gue yang terus maksa dia buat istirahat dan pemulihan total. Makanya dia terpaksa diem terus di rumah. Soal keributan gue sama Song Jinian di mall tadi, Shen Yue udah tahu dari manajer Luo. Dia nggak peduli mau itu nyinggung keluarga Song atau nggak. Dia cuma penasaran aja. Baju model kayak gimana sih yang sampai bikin gue rela berantem sama orang Pespangel? Matanya ngelihat ke arah tas LV yang ada di atas kursi ujung tempat tidur. Kalau bukan karena gue, dia bahkan nggak bakal inget kalau di Tianfu City ada toko LV. Tapi mungkin karena dia lagi gabut banget saat itu, dia tiba-tiba pengen lihat baju apa aja yang gue beli. Yang ini ya, dia asal ambil aja salah satu tasnya. Belum sempet dia lihat isinya. Gue udah keburu keluar dari kamar mandi. Ngapain lo pegang-pegang barang gue? Tangan Shen Yue gemeteran sampai tasnya jatuh ke lantai. Selembar kemeja sutra mewah sama sepasang celana dalam motif bunga yang norak langsung kelihatan. Celana dalam itu jatuhnya pas banget di atas sandal rumahnya Shen Yue. Ngeliat itu, si Shen langsung salting parah. Dia pun kasih alasan sambil kikuk gitu. Aku cuma mau lihat apa kamu bawa kado buat aku. Malah salah ambil. Gue juga ngerasa agak malu sih. Lu kan punya segalanya di rumah ini. Mulai dari makanan sampai baju. Terus kado apaan lagi yang lu butuhin? Gue ngomongnya agak ngegas waktu itu. Meskipun lu malu, jangan sampai orang lain ngelihat itu. Gue berdeham pelan lagi. Sok tenang terus ngambil celana dalam motif bunga itu. Gue balik badan ke ruang ganti buat nyimpen itu. Tapi tiba-tiba gue denger suara ketawa dingin dari belakang. Bener-bener cantik. Emang layak diperebutkan. Di saat yang sama, Chen Wei yang habis gue permaluin dan kena benci juga sama Song Jinian, ngerasa mereka nggak bisa bertahan lagi di ibu kota. Akhirnya mereka terpaksa pulang ke Kota Rong malam itu juga. Mereka nangis-nangis sambil ngadu ke orang tuanya. Muka Zhang Xuemei langsung berubah hijau gara-gara emosi dengernya. Bocah nggak tahu diri itu berani-beraninya macam-macam sama kamu. Bakal gue balu nanti. Besok, aku bakal ke keluarga Shen buat perhitungan sama dia. Tapi fokusnya Chen Yuqiang beda lagi. Bye. Kamu bilang si Shen itu udah sembuh. Gue nggak pernah denger ada orang gangguan jiwa bisa sembuh total. Chen Wei juga jawabnya nggak pasti. Mana gue tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pokoknya manajer Luo dari Mal Tianfu cuma bilang dia udah sembuh. Gue nggak tahu detailnya gimana. Zhang Xuemei langsung iri denger itu. Tuh bocah hoki banget dah. Gue kira dia bakal jadi duda nggak lama setelah nikah. Pasti ada yang nggak beres nih. Mungkin itu cuma energi terakhir sebelum mokat. Kalau nggak, mana mungkin mereka biarin dia masuk ke keluarga itu. Dengar itu, muka asemnya Chen Wei akhirnya agak santai. Bena pangel. Mungkin itu cuma acting doang. Mereka sengaja sandiwara di depan kita. Chen Yuqiang mikir lama banget. Gak usah banyak nebak. Besok kita kunjungin keluarga Shen. Gue kan pamannya. Sekarang gue juga jadi pamannya Shen Yue. Kita ini besan resmi keluarga Shen. Kalau si Shen emang beneran sadar, kita bisa dapat untung banyak. Terus dia pesan ke Chen Wei, pas kesana besok, inget jangan bikin ulah. Jaga hubungan baik sama sepupumu itu. Keluarga Chen yang sampah ini nggak cuma nilep aset yang ditinggalin orang tua gue. Tapi juga maksa gue nikah gantiin si Chen Wei buat masuk ke keluarga Shen. Sekarang, demi ngambil balik aset gue dan nyelesain misi itu, gue nggak punya pilihan. Selain nahan malu buat nikah masuk ke sini,
Besok paginya, si Shen gue tendang lagi dari tempat tidur, sambil gue omelin habis-habisan. Shen Yu, kenapa sih lu nempel-nempel terus? Nggak bisa pegang janji banget? Masih aja ngerayap ke kasur gue tengah malam. Apa gue terlalu baik sama lu? Sampai lu jadi berani ngelunyak, bahkan berani nindas gue denger itu. Shen Yue nggak bisa ngebantah meskipun punya 1000 mulut. Untungnya dia udah siap-siap. Dia sengaja nyalain rekaman video di HP-nya pas tengah malam, nggak cuma buat ngerekam gue yang lagi mimpi buruk, tapi juga buat bukti kalau dia anteng banget semalaman dan nggak ada tingkah aneh-aneh. Gue nonton videonya beberapa kali dan emosi gue akhirnya agak reda. Shen Yue pun napas lega dalam hati sambil muji kecerdasannya sendiri. Siapa sangka detik berikutnya suasana langsung berubah. Siapa yang kasih izin lu rekam, gua diem-diem, gua nggak tahu ya. Kalau lu punya hobi stalker kayak gini, Shen Yue langsung pasrah. Kalau cowok udah nggak bisa diajak logika, dewa pun nggak bakal sanggup. Jiang Yue Dao sendiri lagi bete banget 2 hari terakhir ini. Pagi ini, pas dia baru mau masuk mobil buat pergi, tiba-tiba dia ngelihat ada mobil asing parkir di gerbang. Pas ditanya, ternyata keluarga Chen Yuqiang yang dateng pas satpam mau masuk buat lapor. Mata Jiang Yuedao langsung berbinar. Terus buru-buru bilang, besan dateng nih. Ngapain pakai lapor segala dasar nggak peka. Cepetan buka gerbangnya. Dia langsung ngenalin keluarga Chen itu. Dia tahu mereka bukan orang baik-baik. Dia nebak kalau kedatangan mereka kali ini pasti mau nyusahin gua atau mau meres duit. Abis itu, Jiang Yuedao sengaja kirim pesan nyuruh Shen Jie balik ke rumah. Keluarga Chen Yuqiang juga nggak nyangka kalau Jiang Yuedao bakal gampang diajak ngomong dan bahkan nyambut mereka sendiri. Chen Wai ngebatin, ternyata ibu mertuanya si Shen baik banget ya. Pantesan dia berani songong di luar. Pasti karena ngerasa di backup banget sama keluarga istrinya. Pas dia ngelihat mansion keluarga Shen yang segede istana, yang dekorasinya mewah banget luar dalam, Chen Wei makin nyesel. Pas 3 anggota keluarga Chen itu baru nyampe di ruang tamu. Pas banget gue turun tangga, ngelihat keluarga Chen, gue juga kaget banget. Pas Chen Yuqiang ngelihat gue, dia langsung sok kegirangan. Wah, Avan ada di sini. Terus dia akting nangis-nangis buaya gitu. Kamu udah nikah beberapa hari, kok nggak kasih kabar ke paman? Gimana? Udah betah tinggal di rumah keluarga, Shen. Gue bener-bener salut sama aktingnya Chen Yuqiang. Gue ketawa sinis. Walah, ternyata paman peduli banget ya sama keponakannya. Gue kira karena nggak ada kabar beberapa hari ini, paman udah lupa sama gue. Dengar itu, Chen Yuqiang pegang hidungnya sambil ketawa garing. Mana mungkin kamu kan satu-satunya keponakan paman. Paman kan yang paling sayang sama kamu. Dia kasih kode diem-diem ke Jiang Suemai. Jiang Suemai langsung keluarin kado yang udah disiapin. Shen Yuqiang pun dengan semangat pamerin kado-kadonya. Barang-barang ini dipilih susah payah lo sama paman dan bibimu. Oh iya, kok nggak kelihatan nona besarnya? Gue jalan ke sofa, terus ngelirik kadonya. Gue pura-pura kaget terus bilang, wah, barang bagus semua nih. Kelihatannya paman sama bibi modal gede kali ini, apalagi shawl sutra buat ibu mertua gue ini. Sampai merek desainer loh. Gue taksir ini harganya jauh lebih mahal daripada sekantong baju yang bibi beliin buat gue dulu. Kan Chen Yuqiang denger nada bicara gue yang gak enak itu dan mikir gue masih marah soal kejadian kemarin. Jadi dia dorong Chen Wei ke depan soal kemarin. Si Awe udah ceritain semuanya pas balik. Lu kan orangnya baik hati. Jangan pelit-pelit lah sama saudara sendiri. Meskipun hati Chen Wei gak ikhlas, dia tetap pura-pura minta maaf. Pas Jiang Yuedao denger itu, dia langsung kepo parah. Emangnya kemarin ada kejadian apa? Terus Chen Yuqiang ceritain kejadian kemarin versi singkatnya. Tapi sengaja diputer-puter. Paman Chen Yuqiang mulai cari muka nih. Dia sosokan bilang, kalau masalah kemarin itu cuman keributan kecil soal baju. Padahal dia sengaja pengen bikin gue kelihatan kayak orang yang cuma gara-gara setelan baju doang. Udah berani cari gara-gara dan nyinggung keluarga Song. Pas banget pas dia lagi ngomong gitu. Si Shen Jie balik dan denger dikit, dia langsung naik pitam dong. Apa lu habisin lebih dari 500.000 cuma buat baju dan malah berani nyinggung keluarga Song kita sama? Keluarga Song itu udah temenan turun-temurun. Bisnis kita juga banyak yang nyangkut di sana.
Lu tahu nggak sih masalah gede apa yang udah lu buat apa Weiwei tahu kalau lu bikin masalah lagi. Baru juga sampai rumah, Chen Jie langsung ngebom pakai pertanyaan bertubi-tubi. Di situ Chen Yueqiang baru sadar kalau dia kayaknya nggak sengaja salah ngomong. Jadi dia mulai acting lagi, pura-pura belain gua di depan Shen Jie. Besan, jangan marah dulu. Ponakan gue ini kan gedenya di kampung. Jadi pas tiba-tiba masuk ke keluarga kaya, dia agak nggak tahu aturan. Tolong dimaafin ya. Kalau ada yang salah, biar gue sebagai pamannya minta maaf atas nama dia. Gue ngerasa ini drama basi banget. Jadi gue mutusin buat naik ke atas. Tiba-tiba si sampah Chen Wei malah nyeletuk nggak tahu diri. Kak Van, rumah keluarga Shen keren banget ya. Boleh nggak ajak gue keliling ke atas buat tur sebentar? Belum sempat selesai ngomong, gue kasih tatapan maut dan dia langsung mingkem ketakutan. Tapi si Chen, Yue Chang yang belum tahu seberapa OP-nya gue, malah ngejar gue tanpa malu. Ah, Fen, kita kan belum selesai ngobrol. Kok udah mau pergi aja? Gimana kabarnya Nona Shen? Kenapa nggak ajak kita ke atas buat jenguk dia? Gue langsung tolak mentah-mentah. Nggak perlu. Istri gue butuh istirahat dan dia nggak mau ketemu sama orang asing yang nggak penting. Tapi Chen Yueqiang masih aja ngeyel. Liu, kok orang asing? Kita kan keluarga kamu. Terus Jiang Yuedao yang emang hobi cari ribut, ikut-ikutan nimbrung. Tadi pas sarapan gue liat Weiwei seger-seger aja kok. Harusnya dia bisa nemuin tamu. Lagian, masa menantu malah sembunyi dari keluarga suaminya sendiri. Tiba-tiba kedengeran suara yang dingin banget. Siapa bilang gue lagi sembunyi, semua orang langsung kaget lihat sosok yang auranya mahal banget. Shen Yuewei turun tangga pelan-pelan. Dia udah nggak butuh kursi roda lagi cuy. Sekarang dia nggak kelihatan kayak orang sakit sama sekali. Pas Chen Wei lihat Shen Yuewei, matanya langsung melotot shock. Itu beneran Shen Yuewei. Kok nggak ada yang bilang kalau dia secantik ini? Padahal kelihatannya sehat banget, nggak ada sisa-sisa sakitnya. Cewek ini harusnya jadi tunangan gue, tapi si bocah Chen Fen malah dapat hoki gede. Tapi Shen Yuewei bahkan gak sudi ngelirik si sampah Chen Wei itu. Cuma pas ngeliat gue, tatapan dingin di matanya langsung lumer. Aku denger keluarga kamu dateng, kok kamu gak kasih tahu aku? Gue juga baru tahu mereka di sini pas baru turun tadi. Shen Yuewei langsung paham maksud omongan gue. Oh, jadi para besan ini datang berkunjung tanpa kabar ya. Alias tamu tak diundang. Pas momen ini, Shen Jie malah makin kompor dan ngadu. Bye-bye. Lu harus bener-bener urus suami lu ini. Lu tahu nggak kelakuan dia kemarin? Dia malah berantem sama tuan muda keluarga Song cuma gara-gara setelan baju. Dia pasti udah bikin keluarga Song marah besar. Shen Yuewei nggak nunggu dia selesai ngomong dan langsung motong dengan dingin. Berani-beraninya keluarga Song berebut baju sama suami gue. Mereka harusnya bersyukur karena gue belum samperin buat bikin perhitungan sama mereka. Denger itu, Shen Jie langsung ngamuk. Dasar anak nggak tahu diuntung. Berani banget ngomong gitu, cuma demi laki-laki. Selama 2 tahun ini, keluarga Shen kerja sama erat sama keluarga Song. Kalau ini sampai ganggu bisnis antara dua keluarga kita, mau jadi apa? Shen Yuewei cuma ketawa sinis. Selama 2 tahun terakhir, yang bisnis sama keluarga Song itu kan Shen Ling Xiao. Apa urusannya sama gue? Papa kan udah nggak pegang kendali lagi. Jadi jangan sok ikut campur urusan bisnis. Shen Ye si bokap durhaka ini, saking marahnya sampai jenggotnya berdiri. Tapi akhirnya dia nggak bisa apa-apa di depan Shen Yuewei, jadi dia cuma bisa hentak kaki terus pergi. Gua nggak mau ngerepotin Shen Yuewei sama masalah pribadi gua. Jadi gue tanya ke Chen Yueqiang. Jadi apa tujuan sebenarnya paman datang ke sini? Ngomong aja langsung. Ah, Fan, bisa kita ngobrol berdua aja. Gue pengen lihat trik apalagi yang bakal dimainin sama rubah tua ini. Gue bilang ke Shen Yuewei, jangan dipikirin. Kamu balik ke kamar aja istirahat. Biar aku yang urus mereka. Terus gue ajak Chen Yueqiang ke ruang tamu lantai 2. Pas Shen Yuewei mau pergi, si Jiang Suemai malah manggil-manggil dengan sok akrab. Ini ya, menantu ponakan gue. Kamu cantik banget. Van bener-bener beruntung dapat istri sehebat kamu. Sini duduk sebentar ngobrol sama tante. Van itu waktu kecil hobi banget lo curhat sama tante. Pas denger soal masa kecil gue, Shen Yuewei mulai tertarik. Ternyata si Jiang Suemai cuma cerita dikit soal lalu gue terus langsung belok ke topik lain. Van sama Awei itu dulu.
paling deket. Mereka udah kayak saudara kembar yang nggak bisa dipisahin. Gimana kalau Awe aja yang kasih tahu kamu cerita-cerita tentang Avan, terus dia bilang ke Jiang Yue Dao, pesan, aku lihat pemandangan taman ini bagus banget deh. Bisa nggak temenin aku jalan-jalan keluar sebentar sejak lihat Shen Yuewei? Matanya si Chen Wei nggak pernah lepas dari dia. Ngeliatin terus dari awal sampai akhir. Si Jiang Suemai yang tahu isi otak anaknya, sengaja cari kesempatan biar mereka bisa berduaan. Jiang Yue Dao juga udah paham sama rencana busuk ibu dan anak ini. Dia pengen gunain keluarga Chen buat bikin hidup gue makin susah. Jadi dia nggak keberatan buat nemenin si Jiang Suemai keliling taman. Pas cuma tersisa Shen Yuewei sama Chen Wei di ruang tamu. Si Chen Wei mulai ambil inisiatif buat ngomong duluan, apa Kavan baik sama kamu? Dia itu emosian loh. Jadi tolong jangan terlalu keras sama dia. Dia kan gedenya di gunung. Pengalamannya soal dunia luar minim banget dan sopan santunnya juga agak kasar. Gua harap kamu nggak keberatan. Dengar itu, Shen Yuewei cuma ngerutin dahi dan jawab singkat, oh ya. Ngelihat ekspresi kaget Shen Yuewei, si Chen Wei makin pede kalau selama ini gue cuma pinter acting doang di depan istrinya. Kalau lu mau pura-pura, bakal gue bongkar topeng lu. Sekarang juga dia sengaja deketin Shen Yuewei dan ngoceh panjang lebar. Setelah muter-muter nggak jelas, akhirnya si Chen Wei ngeluarin jurus pamungkasnya. Sebenarnya suami asli kamu itu harusnya gue, Shen Yuewei langsung menyipitkan mata. Ada kilatan dingin yang bahaya banget di matanya yang beku. Oh, jadi gitu ya Chen. Wei yang nggak sadar kalau maut udah di depan mata, malah makin berani dan sok asik. Bye-bye. Boleh kan gue panggil gitu. Nikah sama suami kayak Kak Van. Lu bener-bener menderita deh. Dia itu barbar dan gak berpendidikan. Beda banget sama gue yang tahu cara sayang sama orang lain. Di saat yang sama, di ruang tamu lantai 2, gue duduk santai di sofa sambil lipat tangan di depan dada. Gue langsung gas ke Chen Yue Qiang. Ngomong aja mau apa? Jangan buang-buang waktu gue. Chen Yue Qiang senyum licik terus duduk. Kan kita keluarga, jadi nggak usah basa-basi ya. Perusahaan gue lagi ada utang bank, tapi baru-baru ini bisnis gue lagi seret. Gue belum bisa bayar utang itu. Keluarga Shen kan punya segalanya. Apalagi duit. Pinjamin gue 100 juta dong buat muterin modal. Cuma 100 juta doang. Receh lah buat keluarga Shen. Gue langsung ketawa sinis. Terus, atas dasar apa, gue harus kasih pinjam duit ke lo Chen Yue. Chang makin gak tahu malu. Kan kita ini besanan Van. Jangan lupa ya, kalau bukan karena keluarga Chen gue, mana mungkin lo bisa nikah sama keluarga Shen yang tajir melintir begini. Gue langsung ngeremehin dia. Proyek mana yang bermasalah? Bilang aja duitnya habis lo. Pakai judi di tempat lain kan, karena nggak bisa bayar utang. Lo korupsi dana proyek buat nutupin lubang itu, makanya nggak bisa bayar pinjaman bank. Waktu kontrak nikah sama keluarga Shen dibuat, mereka udah kasih lo banyak duit. Tapi pas lo tahu Shen Yuewei itu gila, lo malah numbalin gue buat gantiin dia. Gue bener kan, Chen Yue Qiang kaget setengah mati. Dia nggak nyangka kalau gue tahu soal borok judinya. Padahal istrinya aja nggak tahu soal hal ini. Gue lanjutin lagi, duit yang dikasih keluarga Shen ke gue, tadinya gue nggak niat buat tagih ke lo, tapi lo malah makin ngelunyak. Berani-beraninya datang ke sini, minta 100 juta. Nyali lo gede juga ya. Begitu denger itu, Yue Qiang langsung emosi. Dasar bocah kurang ajar, gue ini paman kandung lo. Satu-satunya saudara lo di dunia ini. Berani banget lo ngomong gitu ke gue. Biarpun gue sempat manfaatin lo. Tapi ujung-ujungnya gue yang bikin lo bisa nikah sama keluarga Shen dan hidup enak begini, gue cuma bisa ngeledek. Justru karena lo itu saudara bokap gue. Makanya gue masih mau dengerin bacotan lo hari ini. Tapi kalau lo berani macem-macem lagi di depan gue, jangan salahin gue kalau gue bertindak kasar. Chen Yucheng gak percaya kalau bocah lemah yang dulu gampang dibully sekarang bisa jadi se-savage ini. Tapi karena dia udah niat minta 100 juta, pasti dia punya rencana lain. Oke? Oke. Lo udah ngerasa hebat ya, sekarang sampai berani gak sopan sama paman sendiri. Gue cuma penasaran, apa lo masih peduli sama bokap lo di dalam hati? Gue langsung ngerutin dahi. Maksudnya apaan nih? Dulu, orang tua lo mati karena kecelakaan. Lo gak penasaran gimana kejadian aslinya? Gue inget waktu itu. Malam sebelum ulang tahun lo yang ke-10, mereka buru-buru pulang buat ngerayain ulang tahun lo. Tapi tiba-tiba ada kecelakaan hebat di jalan dan mereka berdua meninggal. Waktu itu gue masih kecil dan harus ngadepin tragedi itu sendirian. Gue gak sadar kalau ada yang gak beres sama kecelakaan itu. Sekarang,
Pas denger Chen Yu Cheng nyebut soal itu, jantung gua rasanya berhenti. Fix, itu pasti kecelakaan yang disengaja. Chen Yu Qiang pura-pura sedih. Kasian banget orang tua lo. Nggak ada saudara lain. Cuma gue yang sibuk ngurusin pemakaman mereka. Waktu itu gue udah ngerasa ada yang aneh. Terus gue selidikin diam-diam. Dan bener aja, gue nemuin petunjuk. Gue langsung desak dia. Ketemu apa? Detik berikutnya, Chen Yu Qiang malah senyum licik. Fun, lo lihat kan gunanya punya saudara. Pas ada masalah. Cuma keluarga yang bisa bantu. Gue tahu gue udah jahat sama lo selama ini. Tapi pikirin deh. Gue ini satu-satunya saudara bokap lo. Kalau bokap lo masih hidup dan lihat adiknya kesusahan, dia pasti bakal bantu. Suara gue langsung berubah dingin. Jadi sekarang lo lagi ngancem gue. Chen Yu Qiang malah ketawa kenceng. Mana ada ngancem. Ini namanya saling bantu antar keluarga. Lo butuh info soal bokap lo. Dan gue butuh duit. Gue bakal ceritain semuanya kalau lo kasih gue 100 juta. Adil kan? Di kehidupan kali ini, hal yang paling gue benci adalah diancem sama orang. Gue tutup mata sambil bilang, cabut lo sekarang, jangan paksa gue buat main kasar. Yu Qiang langsung bengong. Apa maksud lo? Lo gak mau tahu soal orang tua lo, dasar kacang lupa kulit. Lo bahkan gak peduli sama dendam orang tua lo sendiri. Abang gue bener-bener salah didik anak. Begitu dia ngomong gitu, gue langsung melotot. Mata gue sekarang penuh aura membunuh sambil bilang tiap kata dengan penekanan. Lo nggak pantas sebut-sebut nama mereka, ditatap tajam kayak gitu. Si Yu Qiang mulai gemeteran ketakutan, tapi karena dia udah kebelet pengen meras gue. Dia lanjut provokasi, gue nggak pantas, emang lo pantas. Anak durhaka lo, tahu ada rahasia di balik kematian orang tua, tapi malah nggak peduli. Mereka pasti nggak bakal tenang di alam sana. Pokoknya lo harus kasih gue 100 juta hari ini. Kalau nggak, gue bakal pakai wewenang gue sebagai anak tertua keluarga Chen buat mindahin makam orang tua lo. Biar lo nggak bakal bisa ziarah ke mereka lagi selamanya. Berak gue hantem meja kopi, di depan gue pakai tangan kosong. Meja marmer yang mahal dan kokoh itu langsung hancur berkeping-keping. Terus gue usap tangan gue sambil bilang santai, pukulan ini harusnya mendarat di kepala lo. Tapi gue takut tangan gue kotor. Chen Yu Qiang, tadinya gue gak mau perhitungan sama lo. Kenapa lo harus mancing emosi gue? Kalau dari awal lo jujur dan ceritain soal orang tua gue pasti bakal kasih imbalan. 100 juta itu cuma receh buat gue. Gak ada apa-apanya. Tapi lo malah sok asik jadiin ini bahan taruhan buat nekan gue. Hubungan keluarga yang penuh intrik dan akal-akalan kayak gini. Chen Fan gak butuh Chen Yu Qiang bener-bener ketakutan. Lihat muka gue yang penuh amarah sampai dia jatuh ke lantai. Apa lo mau ngapain, tenang aja. Karena gue udah tahu ada yang gak beres soal orang tua gue bakal selidikin sendiri. Dan buat lo, Chen Yu Qiang, lo udah korupsi dana publik buat judi. Itu tindakan ilegal. Gue penasaran, lo bakal dapet jatah berapa tahun di penjara nanti. Muka Chen Yu Qiang langsung pucat pasi. Dia tahu banget kalau korupsi itu urusannya sama hukum. Makanya dia mau nutupin lubang itu sebelum ketahuan. Fun. Gue salah. Gue gak seharusnya ngancem lo. Sebenarnya gue juga lagi kejepit banget. Makanya gue nekat ngelakuin hal bodoh ini. Tolong selamatin gue. Gue bakal sujud deh. Akhirnya dia beneran berlutut dan sujud di depan gue. Tadi gue cuma nakut-nakutin doang. Mana berani gue mindahin makam abang gue sendiri. Soal orang tua lo, bakal gue kasih tahu sekarang juga. Gak perlu pergi lo dari sini sekarang juga. Jangan pernah muncul lagi di depan mata gue. Tadi pas datang belagu banget. Sekarang pas cabut dia benar-benar kelihatan menyedihkan. Tapi yang jauh lebih ampas dari dia adalah duo ibu dan anak. Jiang Shuemai sama Chen Wei. Awalnya si Chen Wei udah bikin Chen Yue murka dan hampir diusir paksa. Tapi tiba-tiba Jiang Shuemai sama Jiang Yudao denger keributan itu dan langsung nyerobot masuk. Tanpa cross check dulu ada gua atau enggak. Dia malah langsung maki-maki brutal karena mikir gua mau nendang anaknya. Alhasil, mereka malah bikin Shen Yue makin meledak. Dia langsung nyuruh orang-orangnya buat gotong ibu dan anak itu terus dibuang keluar kayak sampah. Gak cuma itu. Dia juga ngasih perintah tegas. Mulai sekarang mereka dilarang keras injek kaki di mansion keluarga Shen lagi. Setelah 3 anggota keluarga Chen yang beban itu diusir. Akhirnya suasana mansion jadi tenang lagi. Shen Yue balik badan pas lihat gua turun tangga dan bilang, sepupu lo itu mending gak usah ditemuin lagi deh. Dia cuma jago ngomong sampah buat fitnah lo doang. Mending jaga jarak aman sama saudara modelan kayak gitu.
Lo nggak keberatan kan mereka gue usir? Gue keberatan banget dong. Gue langsung pasang muka kesel. Diusir doang mah terlalu ringan hukumannya. Kalau gue jadi lo, mending gue kunci pintunya terus lepas anjing galak buat bikin mereka kena mental dulu. Denger omongan gue. Shen Yue langsung senyum tipis. Oke, mulai sekarang kita bakal pelihara beberapa anjing galak di rumah. Kalau ada orang yang nggak kita suka, kita kunci pintu terus, lepas anjingnya. Kalimat itu beneran bikin gue ketawa ngak. Rasa kesel gara-gara si sampah Chen Yuqiang tadi langsung hilang tak berbekas. Abis ketawa. Gue nanya lagi ke Shen Yue. Selain fitnah gue, dia ngomong apa lagi? Apa dia bilang kalau dia itu tunangan resmi lo terus gue cuma barang KW? Chen Yue langsung inget momen pas dia duduk di sofa yang sama bareng Chen Wei tadi. Dan seketika ngerasa mual parah, dia langsung manggil pelayan buat buang sofa di ruang tamu itu ke tempat sampah. Terus dia balik natap gue dengan serius dan bilang, gue ngerasa beruntung banget karena lo yang nikah sama gue. Makasih ya udah nggak benci sama cewek gila kayak gue ini. Karena sebenarnya kalau gue lagi kumat, gue bisa jauh lebih gila dan ngeri daripada lo. Gue cuma senyum denger itu tanpa ngebales omongannya. Terus gue balik ke atas buat ambil tas ransel. Pas gue kelihatan mau pergi, Chen Yue nanya dengan muka bingung. Bukannya tadi pagi bilang nggak bakal keluar, kok sekarang malah mau pergi lagi? Ada urusan mendadak nih. Gue harus cabut bentar. Sambil nyampirin tas di bahu, gue kedipin mata ke Shen Yue. Kalau gue nggak pergi, gimana lo bisa kerja diam-diam? Shen Yue kaget terus nanya, kok lo bisa tahu sih? Gampang banget. Kemarin pas gue kelar kerja, gue udah rapiin laptop sebelum lo balik. Logikanya simple banget. Sebelum gue pergi, baterai laptop itu cuma 90%. Tapi pas gue balik malah jadi 100%. Artinya jelas ada yang pakai laptop itu dalam waktu lama. Dan karena takut baterainya habis, dia pakainya sambil dicas. Makanya baterainya selalu full terus. Karena tuntutan misi dulu, gue pernah jadi agen spesial. Jadi gue peka banget sama detail kecil kayak gini. Dan yang paling penting, pas gue cek nadi lo tadi, detaknya nunjukin kalau lo itu lagi kecapekan. Shen Yue yang ketahuan rahasianya langsung ngerasa nggak enak gitu. Maaf ya, gue nggak dengerin saran lo bohongin dokter itu emang bukan ide bagus buat pasien, tapi karena kesehatan lo udah hampir pulih total. Gue cuma izinin lo kerja selama 2 jam aja. Nggak boleh lebih dari itu. Shen Yue malah gemes lihat gaya gue yang sok serius gitu. Siap bos, suamiku sayang. Pas kata suamiku itu keluar, gue sempat bengong bentar terus ngerasa lega. Ya emang bener sih gue ini suaminya. Shen Yue. Meskipun baru status doang, begitu gue cabut, Shen Yue langsung nelpon bawahannya. Adong, tolong selidiki masa lalu. Gue ye, sejelas mungkin, makin detail, makin bagus. Awalnya dia emang gak niat buat ngorek masa lalu gue. Tapi hari ini setelah denger Chen Wei bilang kalau gue hilang selama 10 tahun, dia jadi penasaran. Sebenarnya apa yang gue alamin selama 10 tahun itu sampai bikin gue mimpi buruk tiap malam. Ini bukan cuma sekadar kepo, tapi dia benar-benar pengen tahu segalanya tentang gue. Gak lama kemudian, gue bawa mobil pribadi keluarga Sen keluar. Terus gue turun di tikungan sepi. Gue jalan ke parkiran terdekat dan nemuin mobil keluarga warna putih dengan kunci yang udah disiapin di deketnya. Gak ada cara lain lah. Mobil keluarga Sen itu semuanya terlalu mewah. Harganya miliaran semua. Kalau dipakai keluar rumah mah mencolok banget. Kayak mau pamer kekayaan. Jadi kemarin gue udah instruksiin markas buat nyiapin mobil rakyat. Biasa buat gue. Begitu masuk mobil, gue pencet kalung di leher. Gue buat nyambungin panggilan ke markas. Bailang, ini ge, mobil udah gue terima. Sekarang ada urusan yang urgent banget. Gue butuh bantuan lo buat selidiki sesuatu. Kalau bawa mobil itu keluar sih beneran terlalu flexing. Makanya kemarin gue nyuruh orang markas buat nyiapin satu mobil buat gue. Pas gue baru aja masuk ke dalam mobil, gue langsung pencet kalung di leher, gue buat nyambungin telepon ke markas. Bailang, ini ge, mobilnya udah sampai. Sekarang ada urusan yang darurat banget dan gue butuh lu buat bantu selidiki sesuatu.